Terus, Bang Idrus, gini Bang. Ini yang sekarang menjadi diskursus kita ini sekarang banyak di masyarakat adalah strategi kotak kosong. Artinya partai politik dan bakal calon memborong dukungan partai politik, terutama di koalisi Indonesia Maju, agar tidak ada lawan, Bang. Itu luar Nah, biasa, benarkah Partai Golkar berada dalam skenario ini? Nah, jadi Mas Febi memang begini. Kita mencermati semua. Ya, segera setelah kita persiapan pilkada ini, ya memang wacana itu akan berkembang terus menarik. Apalagi dikaitkan dengan, misalkan dengan Kim. Ya, jadi Mas Febi begini. Saya ingin berangkat dari hal yang sangat mendasar. Ya, yang sangat mendasar itu adalah pemahaman kita tentang konsep demokrasi Indonesia. ya. Pak Prabowo selaku presiden terpilih dan juga tentu selaku ketua umum DPP Gerindra, segera setelah diumumkan sebagai presiden terpilih kan sudah ada pidato. Mas Febi saya kira ya pidatonya mirip-mirip lah dengan suaranya Mas Febi tadi itu kan. Apa kata beliau? Bahwa terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kami dan bisa terpilih, ya, dan karena itu ya sebagai pertanggungjawaban kami, kami meminta dan mengharapkan seluruh anak bangsa ini kita bersama-sama membangun bangsa ini, dan tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Ya, kalau demokrasi Indonesia itu kita lihat dari sejarahnya adalah itu dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan. Nah, itulah sebabnya di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan perwakilan, ada musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau demokrasi lain misalkan itu tidak diawali dengan itu. Dan oleh karena itu langsung memang ketemu di lapangan gitu loh. Tetapi ini kan ada musyawarah sebagai keluarga. Nah, atas dasar itu maka tentu partai-partai lain ini kan merespon. Dan segera setelah itu Mas Febi, kita kan masih ingat. Ya, tidak berselang lama langsung direspon oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Bang Surya Paloh, menyampaikan selamat, dan segera setelah itu ada kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem, bicara lah dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada PKB dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan artinya bahwa kita ingin seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka desain politik dalam rangka demokratisasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila yang asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu adalah kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, ada kekitaan. Ya, gitu. Ini loh masalahnya di situ. Tapi memang taktik dan strategi untuk membuat orang nggak bisa nyalon tuh memang bukan. Jadi kan ada komunikasi di dalam demokrasi, itu komunikasi bebas, Mas Febi. Jadi sah-sah aja gitu ya. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain. Itu nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalkan Mas Febi juga mau calon, ya bebas saja, silakan. Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan, ya ternyata kan yang mendapat respon. Jadi bukan berarti Golkar nggak suka sama Pak Anies Baswedan supaya dia nggak bisa maju jadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga. Bukan itu ya? Bukan. Berarti kan bukan saudara keluarga. Satu keluarga juga, ayo bareng-bareng dong. Golkar nggak kepingin narik-narik PKS ikut kami dong. Kita bersaing. Untuk mendukung calonnya Golkar Pak Ridwan Kamil. Enggak ya? Enggak begitu. Tapi kalau mau kan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah, itu alhamdulillah dong. Dan jangan lupa Mas Febi, ketika saya ketua koalisi tahun 2014 Pak Prabowo, ketika itu ada koalisi Merah Putih itu, lalu di sini kan ada Indonesia Hebat. Ya ketika itu kita tahu bahwa yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo itu suasana kebatinannya ketika luar biasa loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik. Orang berpikirnya begini, Bang Idrus Marham. Gimana? Pak Ridwan Kamil diajukan di Jakarta, ya. Lawan beratnya Pak Anies, ya kan gitu kan. Supaya menang, untuk pokoknya menang Pak Ridwan, maka jangan sampai ada partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan lalu ditawari lah. Jadi Mas Febi begini,
ketika Golkar sebagai sebuah partai sendirian berpikir, kalkulasi politiknya tentu beda. Ketika partai Golkar sudah berada dalam suatu koalisi, yaitu yang namanya Koalisi Indonesia Maju, dan itu kita proyeksikan sebagai sebuah koalisi yang permanen, itu tentu kalkulasi politiknya beda, Mas. Mas Pebi. Jadi kalau Golkar, wah ini bagaimana bisa menang nggak sendirian nih. Tetapi kalau misalkan kita koalisi Indonesia Maju, yang modal pokoknya itu yang ada di parlemen itu kan ada 4 kan. Tetapi kan banyak, itu ada 9 partai ketika itu gabung di situ. Berarti kan kalkulasi politik kita, energi kita, modal kita ya berpikir di situ. Nah, oleh karena itu maka kita sudah mulai berstrategi. Di dalam politik itu adalah berstrategi, Mas Febi. Gitu. Nah, bagian daripada supaya strategi kita ini bisa jalan ada komunikasi politik. Jadi itu strategi pemenangan namanya. Nah, itu ada strategi politik, strategi pemenangan bisa juga, dan untuk itu perlu komunikasi. Tapi di dalam komunikasi ini, Mas Febi, kan ada instrumen. Nah, kalau kita yang salah satu diantaranya adalah kalau misalkan pilkada itu kan kontestasi tokoh. Gitu loh. Nah, lalu bicaralah kita di situ. Kira-kira yang diproyeksikan untuk di DKI Jakarta ini dengan berpikir kalkulasi politik sebagai Koalisi Indonesia Maju, ini kira-kira siapa nih? Nah, tentu kan bicara kita dari partai-partai yang ada, dari Gerindra bagaimana, kemudian dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat bagaimana. Nah, pada waktu itu Golkar sudah memulai dengan memang memberikan surat tugas kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan dua daerah, Mas Febi. Sudah diberikan untuk Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Cuman di Jawa Barat itu sudah sepakat Pak Dedi yang sudah maju. Ya, berarti kan barter nih. Bukan barter. Jadi distribusi posisi. Nah, di situ loh, Mas. Jadi di situ kita dari Koalisi Indonesia Maju ini, setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi. Jadi istilahnya distribusi posisi ya, bukan barter ya? Bukan barter, distribusi posisi dengan proyeksi ada keyakinan menang. Karena dalam dunia politik praktis dan memang kita harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu kita harus mengajukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat. Bang. Ini sekarang yang diperkirakan lawan kotak kosong DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bagian dari strategi Kim, bahkan ada Kim Plus, dan orang bilang bahwa itu adalah buah skenario dua elit. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya mungkin ditambah dengan Pak Erlangga untuk menang mudah. Jadi bukan begini, ini yang saya katakan. Selalu kan orang mau potong kompas, tapi lihat prosesnya dong. Jadi Kim, sebagai implementasi daripada konsep Pak Prabowo itu adalah demokratisasi, kita lakukan asas kekeluargaan, gotong royong, maka kita ajak semua kan. Kita ajak semua partai-partai gabung juga. Dan memang aturan, ini dulu saya ingin jelaskan Mas Bebi. Aturan juga memaksa kita bahwa dukungan di parlemen harus juga mayoritas. Dan jangan lupa, kita bicara lagi sistem presidensial. Sistem presidensial itu sejatinya ya itu hanya dengan partai penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi faktanya kita ini kan besar. Partai kan berapa partai? Berapa peserta pemilu, Mas Febi? Nah, karena sistem presidensial Pak mestinya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, ternyata besar. Akibatnya apa coba? Akibatnya adalah diproyeksikan kekuasaan pasti terbagi. Terbagi secara horizontal. Karena semakin banyak koalisi, pasti distribusi posisi kader ini semakin merata, dibagi. Yang tadinya 4 masuk lagi misalkan ini, bukan 4 ya, meskipun tidak ada di parlemen, pasti juga ada distribusi posisi kader dan lain-lain sebagainya yang katakanlah ada PSI, ada Gelora, ada Garuda, ada apa kan tetap pasti dihitung untuk diberikan posisi. Tidak mungkin tidak. Itu anak bangsa. Masuk lagi misalkan teman-teman, ya mudah-mudahan ya kita berdoa tentu ada Nasdem, ada PKB dan syukur-syukur PKS juga nanti ini masuk. Berarti waduh, selesai kita. Bukan selesai. Berarti dengan seperti itu ada jaminan
bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat ini bisa berjalan secara efektif. Sampai ke daerah ya? Iya. Jadi pemerintahan berlangsung efektif. Efektif. Tidak ada yang ganggu-ganggu gitu kan? Nah ini satu, ini bukan masalah ganggu dan tidak ganggu, tapi saya ingin jelaskan dulu. Coba bayangkan Mas Febi, kalau misalkan ya dengan kekuatan partai-partai politik di daerah, lalu kemudian kita masuk pilgub, tidak menjamin misalkan presidennya Gerindra, lalu yang bisa terpilih jadi gubernur-gubernur dari 37 gubernur, kan 38 kan saat karena tidak. Jogja tidak. Iya, Jogja tidak. 37 Mas Febi kan. Bisa saja kalau bervariasi ke bawah, ini kan secara teknis operasional di dalam kepemimpinan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasinya sulit ya? Itu ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti bukan hanya dualisme, bisa tigalisme gitu ya. Ini ada IPC-nya, ada ini, kan. Dan sudah kita punya pengalaman. Jadi intinya gitu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Bang Idrus Marham ini adalah sebuah skenario supaya pemerintahan itu berlangsung efektif. Iya kan? Kan tuntutan begitu. Iya kan? Supaya mulai dari regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu. Coba kalau tidak misalkan di DPR dukungannya tidak mayoritas. Bayangkan Mas Febi. Ayo. Jadi Kim ini coba ini dulu, membahas APBN. Apabila misalkan APBN, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada, lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka yang berlaku adalah APBN yang lalu. Nah kalau tahun lalu berarti visi misi, breakdown program-program dari pemerintah tidak jalan. Nah karena itu untuk kepentingan politik praktis di sini mau tidak mau harus lebih besar. Termasuk harus mengorbankan kader karena kayak Banten misalkan. Nah, bukan mengorbankan. Nah di sini Golkar tidak dapat. Di sini siapa? Loh dapat? Ya kan calonnya dari Gerindra dari. Iya. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau nanti akan kita dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan secara bebas dan sangat kritis di dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu, nanti kan ada formulanya kan. Oh jadi ente di sana, gua di situ, ente di sana, gitu ya? Iya, jadi ada zona-zona gitu ya? Ada formula paslon nanti. Jadi ada misalkan tadi itu memang dicapai sebuah kesepakatan yang bulat dan bahkan ada Kim Plus yang saya kira Mas Dasko benar. Konsep Mas Dasko itu adalah benar. Kenapa dikatakan Kim Plus? Karena ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi tapi belum resmi. Kalau sudah resmi bukanlah namanya Kim Plus tapi Kim secara keseluruhan, Mas. Gitu loh. Jadi bisa jadi Bu Airin nggak jadi gubernur Banten kan? Jadi ini kan terjadi persaingan. Ya kan, katakanlah informasi yang kemarin itu bahwa di sini saudara siapa Andra Soni, kemudian pasangan dengan PKS coba. PKS. Nah PKS itu kan. Ya. Oke. Lalu kemudian Airin ini berpasangan dengan siapa dari PDIP misalkan dan kemungkinan juga ada P3 di situ. Ini kan tetap bersaing, artinya di sini siapapun yang menang dimenangkan oleh Airin atau dimenangkan oleh Andra Soni, ini dari Kim juga. Gitu loh. Berarti ini kan namanya jadi all Kim final. Oh gitu. All Kim final dua-duanya. Jadi siapapun yang menang tetap Kim. Untuk kepentingan Kim. Untuk memberikan support pada pemerintah. Karena itu proses pilgubnya harus berlangsung betul-betul ada persaingan kualitatif. Ada perdebatan konseptual. Nah disinilah juga pesan Pak Prabowo bahwa keterlibatan partai-partai di Kim ini tidak mendegradasi nilai-nilai demokratisasi. Salah satu diantaranya adalah kritis. Tetapi kritis konseptual, konstruktif. Jadi itu tidak boleh Mas Febi misalkan, wah ini tidak setelah begini harus terima apa. Enggak, ada proses perdebatan konseptual. Contoh, misalkan DKI Jakarta. Jadi munculnya RK itu tidak secara tiba-tiba, tapi perlu proses panjang juga. Dilihat dari sisi, karena ini adalah pilgub, ini adalah kontestasi tokoh. Nah dilihat ke tokohannya, bagaimana kualitasnya.
RK. Nah, bagi Golkar, karena itu kader terbaik Golkar, kita berpandangan bahwa RK ini adalah sellable. Kenapa dia sellable? Laku, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa, Mas Feby? Karena memiliki modal. Punya pengalaman, ya, kemudian juga punya konsep, ya, dan tentu konsep-konsep yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan sudah kalkulasinya seperti itu. Artinya sebenarnya menurut Abang, endorse dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemenangan calon itu gede nggak? Bukan. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyerahkan kepada partai-partai itu mendiskusikan. Apa Mbak ikut cawe-cawe lagi? Udah menyerahkan kepada kita untuk diskusi. Kalau komunikasi pasti ada. Itu mutlak harus ada komunikasi. Kayak kemarin tidak ada instruksi. Tapi bahasa kasarnya begitu. Dari Pak Prabowo tidak ada instruksi harus ini. Oh, nggak ada. Dari Pak Jokowi harus ini, tidak. Tetapi diserahkan kepada partai-partai, dibicarakan secara terbuka. Nah, dari situ tentunya, karena kalkulasi politiknya semakin besar, semakin lebar, Golkar, ya begini. Misalkan di Jawa Barat, oke, Dedi, yang adalah kader Gerindra, ya, kita juga bagaimana, ada kader Golkar di situ. Kalau bisa kader Golkar misalkan wakilnya. Lalu kemudian Ridwan Kamil di sini, ya, dan dengan segala kalkulasi tadi itu, kita insya Allah kita bisa menang. PSI wakilnya? Ya, bisa saja. Bisa PSI Mas Kaisang. Bisa dari PKS. Sohibul Iman. Dan kalau misalkan kalau Sohibul mau, Pak Anies nggak dapat. Loh, kan namanya kita tawaran. Masa kita bilang, PKS kau tidak boleh. Nah, ini juga melanggar nilai-nilai demokrasi. Kalau ditawari mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Apalagi misalkan hubungan PKS pada tahun 2014 ketika pemilu dengan Pak Prabowo itu sangat suasana kebatinannya dekat. Jadi tidak ada hambatan gitu loh. Bang, tapi tadi kan disebutkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak cawe-cawe lah, serahkan pada Pak. Tidak, tetapi kalau komunikasi pasti. Tetapi instruksi itu tidak. Endorse nggak? Instruksi tidak. Kalau dari alternatif solusi-solusi tentu dalam diskusi itu muncul. Enggak, Pak. Pertanyaannya, Bang, endorse apa enggak? Endorse. Enggak. Oh, enggak. Ya. Saya katakan serahkan kepada ini kan kalkulasi bagaimana tiba-tiba ke Ridwan Kamil. Nah, lalu kemudian orang memperadabkan, loh, ini kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, maaf nih Mas Feby, ini saya juga pernah dipeneliti. Ya, basic saya kan akademisi dan peneliti. Jadi tidak bisa dibandingkan sekarang bahwa ini saudara Anies buat tinggi kan hanya sekitar 29-30. Sementara Ridwan Kamil kan sudah ada 10, ada 15. Bahasa saya, Mas Anies yang sudah pernah mimpin satu periode, calon presiden, dapatnya hanya 30 atau 29. Sementara Ridwan Kamil belum kerja apa-apa, sudah dapat. Sudah ada modalnya. Sudah ada modal. Artinya kalau misalkan nanti ada suatu dalam tanda kutip ya rekayasa sosial politik dalam arti komunikasi untuk meyakinkan bagaimana modalnya. Ya, hitung-hitungan modal ini kan, modal dalam arti konsep ya. Pak Ridwan Kamil, pengalamannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita kita bicara dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi tidak, Ridwan Kamil bukan perintah. Ya. Tetapi dibicarakan secara baik-baik juga bagaimana. Dan saya punya keyakinan ya Bu Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar, ya namanya manusia juga ingin naik kelas misalkan. Saya katakan ke Mas Feby, secara elektoral hitung-hitungannya kita untung Golkar kalau di Jawa Barat, karena 30 juta lebih pemilihnya. Di sini cuma sekitar berapa misalkan. Tetapi kader diberikan juga untuk milih dong. Mau naik kelas nanti di sini kan gengsinya juga beda meskipun sudah bukan ibu kota. Tetapi secara politik praktis dan secara internasional gengsinya luar biasa. Naik kelas. Ya, nah setelah itu nanti berhasil di sini naik kelas lagi. Itu soal belakang ya. Soal belakang, Mas. Ini cara berpikir kita begitu, Bang. Mas. Sepengetahuan Abang, Pak Jokowi titip anaknya enggak untuk ikut kontestasi? Titip. Sekali lagi, Pak Jokowi itu enggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses.
Ya, dan kenapa? Karena begini, kita juga mau bahwa kalau kita ingin kerja di dalam Kim ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Loh ya, jadi dan ini Pak Prabowo, saya ketua koalisinya Prabowo 2 tahun lebih ketika itu. Kalau kita mau rapat itu, beliau sangat, dan bahkan maaf aja, sejak dari ini kita sudah kenal Pak Prabowo, bagaimana ketika membina Super Semar dulu. Dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi, ya memang ini ciri karakter beliau, menghargai prestasi. Dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis. Nah, ini yang kita harus lihat di situ, gitu. Bang, menurut pengetahuan Abang, Partai Golkar solid nggak, Bang? Ya. So far solid nggak? Jadi gini, Golkar itu ada tradisi. Dan memang Golkar ini kan sebenarnya ada partai rakyat. Dan karena itu berkumpul di situ banyak kelompok-kelompok. Ya lebih 100, di awal mulanya itu ada 190-an, bahkan sampai 200 itu kelompok di situ. Dan karena itu ini sangat dinamis dan ini adalah partai yang sangat terbuka. Nah, tetapi di Golkar ini besar karena sistem. Jadi kebesaran Partai Golkar itu karena ideologi, lalu kemudian sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Ada proses-proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu, sesuai dengan ciri karakter Golkar adalah doktrinnya karya kekaryaan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Maka suasana yang tercipta adalah perdebatan konseptual. Gak ada masalah? Gak ada masalah. Tapi Bang, mengapa kok akhir-akhir ini? Gini dulu Mas Febi. Jadi ada perdebatan konseptual sehingga di dalam proses penentuan kebijakan pasti ramai. Boleh saja ya, boleh saja. Dan banyak pikiran-pikiran. Salah kalau kita menekan pikiran. Bebas. Justru Golkar harus memberi ruang untuk munculnya pikiran-pikiran, meskipun itu berbeda. Bahkan dalam waktu tertentu mungkin mengkritisi ketua umum. Tetapi kritikan yang dilakukan ini adalah konstruktif dan orientasinya untuk membesarkan Golkar. Nggak masalah. Nggak ada masalah dong. Problem, karena partai politik akhirnya begitu. Ya harus begitu, Mas. Bang, tapi mengapa muncul video pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengimbau supaya kader Golkar tidak mengusulkan atau tidak membuat munaslup? Ya kan begini. Apa ini, Bang? Jadi ini kan begini Mas Febi. Dalam dunia politik praktis itu kan juga barangkali ada memang suatu gerakan atau ada guyon-guyon politik dan lain-lain sebagainya. Dan juga misalkan juga di dalam proses-proses negosiasi politik ini kan biasanya juga bargaining bisa saja ada dilakukan secara fair dan tidak fair. Yang fair itu adalah lagi-lagi kepada karakter Golkar. Karakter Golkar adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi prasyarat orang yang bisa memimpin Golkar ini adalah orang yang punya karya. Nah, orang yang punya karya karena punya pikiran. Orang punya pikiran karena orang cerdas. Orang cerdas karena kaderisasi Golkar jalan. Itu loh cara berpikir kita. Tapi apa emang di tubuh Golkar ada yang tidak klop sama Pak Ketua Umum Erlangga? Bukan. Di dalam dunia politik jangankan itu Mas Febi. Di dalam keluarga aja cuman keluarga inti 5-6 orang kan beda-beda. Iya. Apalagi partai ini ngurusin berapa. Kalau kita lihat sejarah pernah 190-an kelompok, 200 apalagi sekarang berapa kelompok yang ada di Golkar itu. Nah, sehingga demikian kalau ada satu dinamika itu Pak wajar. Nah, bagaimana ngelolanya? Ya, Bang. Ada yang berpendapat bahwa banyak kader Golkar yang takut kalau nanti Pak Erlangga ini kalau tetap jadi ketum itu akan tersandera. Manut-manut aja gitu loh. Dia tidak bisa berpikir bebas karena tersandera oleh kasus pidana katanya begitu. Jadi kalau manut-manut saja buktinya sekarang Pak Erlangga prestasi politiknya luar biasa. Ya, siapa yang meragukan prestasi politik Erlangga utamanya perolehan kursi pileg? Itu ya satu ukurannya ya. Iya, dari 85 sekarang ada 102. Dan saya kira Partai Golkar yang paling banyak. Luar biasa berarti luar artinya kita juga harus realistis lah. Kita tidak boleh. Saya banyak mengkritisi Erlangga. Gitu ya. Dan jangan lupa, dulu Erlangga itu jadi ketua umum Golkar pada saat saya menjabat sebagai ketua umum. Loh, saya menjabat sebagai ketua umum dan
Airlangga kita tetapkan menjadi ketua umum Golkar di dalam rapat DPP Partai Golkar yang saya pimpin tanggal 13 Desember tahun 2017. Setelah itu dilakukan Rapimnas tahun Desember itu tanggal 18, 19, 20 Munaslup lalu ditetapkan. Loh, ini kan satu proses-proses dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira kita juga harus realistis. Kita mengkritisi, tetapi ada yang tidak bisa kita tolak, adalah prestasi politik. Gitu ya. Ya tidak bisa dong. Nah ini kan kita lihat, kita kritisi orang. Nah disinilah kepemimpin. Kalau dia yakin bahwa dia bisa lakuin ini dan nanti ada prestasinya. Andai kata Airlangga tidak punya prestasi politik, lain lagi. Lain lagi cerita. Lain cerita dong. Punya prestasi politik, akui dong kalau ada kader punya prestasi politik. Bang, ini kan Munasnya Golkar itu dijadwalkan Desember 2000. Desember. Dan itu sesuai dengan hasil Munas tahun 2019. Gitu loh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran mau memajukan, berarti kan melanggar keputusan Munas juga. Jadi jangan menuntut Airlangga jangan melanggar, dan sementara sendiri melanggar. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Luhut membuat begitu, itu dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita supaya langkah apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menjamin keutuhan partai, soliditas partai, dan kewibawaan kelembagaan partai harus konstitusional. Nah, salah satu konstitusi yang diputuskan di dalam Munas itu adalah Munas ke 2024 Desember ya. Pada Desember itu, Mas PB. Bang, apakah benar dalam Munas 2024 nanti pimpinan Golkar akan memberi kesempatan pada Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi untuk menjadi kader Golkar? Jadi Partai Golkar saya katakan tadi adalah partai rakyat, adalah milik rakyat. Siapa saja yang mau jadi anggota, alhamdulillah. Silakan dong. Apalagi misalkan seperti Pak Jokowi dan dia punya prestasi, punya legacy presiden 10 tahun, 2 periode. Lalu ada Gibran misalkan jadi wakil presiden sekarang ya kenapa tidak? Tapi sudah ditawari belum, Bang? Ya tentu tidak. Saya kira sudah ada komunikasi. Oh, komunikasi ya. Ya, persoalan itu terbuka semua. Tapi mungkin nggak dua tokoh ini, Gibran sama Pak Jokowi ini jadi pengurus Partai Golkar? Nah, jadi memang begini, Mas Pebi ya. Jadi untuk menjadi, kalau kita kembali kepada aturan, karena Golkar ini kan besar karena sistem. Ya sistem itu basisnya adalah aturan, regulasi, ADART. Kemudian di breakdown ada PO dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kalau berdasarkan aturan yang ada, bahwa untuk menjadi pengurus itu perlu 5 tahun dulu. Betul. Ya kan? 5 tahun anggota, dan untuk menjadi misalkan ini perlu 5 tahun lagi. Itu ada di dalam ADART. Saya lupa betanunya, kita pasal berapa itu. Ada yang ngatur secara rigid di situ. Nah, oleh karena itu bila ini untuk menjadi pengurus berarti harus 5 tahun. Harus merubah. Bisa saja harus 5 tahun dan atau mengubah di dalam ADART. Merubah ADART. Ya. Apa itu memungkinkan? Kenapa? Karena Munas adalah lembaga tertinggi penentu segala kebijakan partai. Selain mengubah ADART, ada cara lain nggak supaya Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi ini bisa jadi pengurus? Gimana caranya? Jadi tidak ada semua. Kan selama ini kan itu adalah persyaratan untuk ketua umum memang lebih berat. Ya, tetapi kalau misalkan kepengurusan lain juga bisa. Ya, misalkan ini apa aja misalkan. Untuk kemarin ini misalkan Pak siapa? Pak RK. Pak Ridwan Kamil. Ya langsung jadi wakil ketua umum. Padahal belum 5 tahun. Kan baru misalkan sebelumnya kan di mana ya. Jadi bisa dong Pak Jokowi nanti. Nah, ya, itu yang saya katakan bahwa ini nanti ada kesepakatan partai, tetapi tetap dasarnya adalah ADART itu akan lebih konstitusional dan lebih kuat, dan sekaligus ini adalah sebuah pendidikan politik kepada kebesaran. Jadi intinya bisa ya? Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya tergantung kepada nanti itu. Bang, menurut Abang, kalau Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi jadi kader Partai Golkar, menguntungkan buat Golkar nggak sih? Nah, jadi atau jadi beban? Jadi bukan. Masalah nah, gini loh ya. Kan setiap orang itu kan, apalagi kan misalkan adalah punya legacy. Iya kan? Ya, semua partai politik itu adalah Golkar ya gini Mas Febi ya. Saya ingin jelaskan secara konseptual Golkar ini.
Golkar di dalam melakukan politik praktis ini ada dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisah. Ya. Sesuai dengan doktrin Partai Golkar, karya kekaryaan. Apa itu, Mas Pipi? Di satu sisi ada konsep, ada pikiran, ada gagasan, ada program. Di sisi lain ada kekuasaan. Nah, bagi Golkar untuk mendapatkan kekuasaan ini secara konsisten menjadikan ide konsep sebagai instrumen. Karena itu yang kita jual kepada rakyat adalah konsep, adalah gagasan. Oke? Nah, jadi ada perdebatan konseptual, doktrinnya karya kekaryaan. Secara filosofis yang berhak untuk memimpin Golkar ke depan ini adalah orang yang punya konsep, orang yang punya karya. Sebaliknya, Mas Febi, untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Oh gitu, ya Iya betul dong, ya. nggak bisa. Makanya di sini beda politisi dengan pengamat, Mas Febi. Ya. Kalau pengamat banyak wacana, banyak pikiran, tapi tidak punya Eksekusi, tidak mungkin eksekusi. tidak mungkin eksekusi melalui orang, tidak punya kekuasaan. Ya. Tetapi kalau politisi punya konsep, punya gagasan sebagai instrumen mendapatkan kekuasaan, sebaliknya konsep ini hanya bisa dieksekusi apabila konsep. Itulah sebabnya dalam perspektif ini maka partai pasti ingin menang, Mas Febi. Begini, Bang. Andai saja Pak Jokowi mengajukan diri sebagai kader Partai Golkar. Ya. Apakah Golkar akan bertanya dulu kepada PDI Perjuangan? Karena sebelumnya... Nah, itu kan ada namanya etika, Mas Febi. Jadi gimana tuh? Etikanya, pertama kita harus tahu statusnya dong. Oh, statusnya di PDI Karena Perjuangan. sebelumnya seperti apa anggota PDIP. Apakah sudah keluar atau tidak. Ini ada etika-etika juga yang harus kita perhatikan. Nanti kalau tidak mengklarifikasi semua itu, ya semuanya nanti kan, loh ini nanti masa membajak kader. Nah ini kan juga, dan ini akan mengganggu hubungan politik, akan mengganggu suasana kebatinan. Dan ketika saya ketua koalisinya Prabowo, waktu itu saya dengan Mbak Mega beberapa kali saya ketemu. Saya datang ke tempatnya. Ya di Tengku Umar. Kita diskusi di situ 2, 3, 4, 5 kali. Jadi tidak ada masalah kita. Gitu ya. Gitu. Jadi etikanya nanti apabila itu ya harus ditanya dulu ya. Harus ada etika. Harus ada, tidak begitu saja. Iya. Selonong boy begitu. Jadi tidak bisa. Tetap ada etika. Dan saya punya keyakinan Pak Jokowi juga itu, apalagi presiden 10 tahun ya tidak mungkin melakukan segegabah itu. Gitu. Oke. Bang, ini kan Golkar itu bagaimanapun ikut berkeringat untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Betul nggak, Bang? Iya. Ya kan? Menurut Abang, pantasnya Golkar itu dapat jatah berapa di kabinet? Nah, jadi begini, Mas Bibi. Golkar tidak hanya ikut berkeringat. Gimana tuh? Tetapi Pak Erlangga juga sebenarnya sudah ikhlas. Maksudnya ikhlas itu gimana? Calon presiden, menurut, wakil presiden, menurut Golkar. Ditugaskan Partai Golkar. Iya, ditugaskan. Tetapi setelah ada kalkulasi politik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa, lalu Pak Erlangga surut mengalah gitu loh. Jadi ada gitu loh. Jadi ada proses-proses seperti itu juga yang harus kita lihat. Berarti harus diberi kompensasi dong. Ya kan? Masalah tetapi begini, karena saya sudah katakan tadi, komitmen kita di Koalisi Indonesia Maju ini adalah bagaimana koalisi ini ke depan bisa lebih permanen. Karena itu ada 3 konsep yang saling terkait kan. Yang ini mengikat kita. Konsep keberlanjutan Indonesia, yang kedua konsep Indonesia Maju, dan yang ketiga Indonesia Emas. Artinya mestinya desain politik, ya skenario politik yang kita buat adalah dalam rangka itu semua ke depan. Gitu loh Mas Ben, mesti sudah berpikir begitu. Jadi nanti Golkar manut aja dikasih berapa pun. Bukan, tidak begitu. Tetapi kan ada kalkulasi dan ada apa namanya pertimbangan parameter-parameter yang harus menjadi dasar. Yang saya katakan tadi itu ada yang sifatnya proporsional. Ya tentu juga kita hitung-hitungan kursi di itu termasuk faktor ya. Iya dong. Jumlah kursi di parlemen. Masa Golkar 102 misalkan, lalu ada partai hanya dapat 30. Lalu kemudian ini lebih besar kan tidak berkeadilan. Salah satu nggak fair ya. Ya, bukan tidak fair juga, tetapi perlulah karena itu distribusi peran
kader anggota-anggota koalisi dilakukan secara proporsional dan secara profesional. Kalau menurut Abang, pantasnya berapa Golkar? Menurut Abang nih. Waduh, jangan. Oh, salah. Saya nggak mau. Saya tidak boleh mendahului pimpinan. Karena itu nanti biarlah mereka. Saya hanya ditugasin oleh Ketua Umum menjadi pembina di Bapilu DPP Partai Golkar. Jadi saya, dan ini juga Mas Febi, banyak juga yang rusak kadang-kadang di partai. Oh gitu ya. Kenapa? Karena melakukan peran-peran di luar posisi. Nah, yang benar adalah berperan sesuai dengan posisi. Apabila ada orang berperan di luar posisinya, itu namanya overacting politik. Ini bisa mengganggu lagi. Rusak ini ya. Merusak. Jadi tidak boleh ada overacting politik. Gitu loh. Sama aja dalam agama. Orang biasanya frustasi karena banyak di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Ya Mas Febi. Ini soalnya ini kan Pak Kiai kan. Jadi mengambil alih hak Tuhan itu, apa itu hak Tuhan? Tuhan sebagai Al-Khaliq adalah penentu. Manusia sebagai makhluk adalah pengikhtiar. Jadi kalau ada manusia mengambil alih hak Tuhan dan ternyata memang tidak bisa, itulah banyak orang frustasi, banyak orang stres. Bang, kalau menurut Abang, Pak Ketum nih, Pak Erlangga, masih layak nggak jadi menteri lagi? Oh, saya kira semua orang yang mau jujur, ya semua orang mau jujur lah. Prestasi-prestasi politik Erlangga, baik di partai maupun di kabinet maupun di pemerintahan ya. Pemerintahan, kalau kita kalkulasi sangat luar biasa. Boleh ya? Boleh dong. Bukan hanya boleh. Jadi justru harus. Loh ini kan kita kalkulasi aja, dan karena itu begini Mas. Ini hari Jumat ini. Jadi begini, ada salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu hu aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada orang, jangan karena pemenuhan ambisi kau untuk merebut kekuasaan, lalu membuat kau tidak adil kepada orang, sampai prestasi-prestasi orang pun tidak mau diakui. Nah kalau begini caranya, ini juga tunggu juga itu dari Tuhan gitu loh. Jadi kita tetap harus objektif lah ketika berpikir. Harus fair lah, harus inilah. Saya banyak mengkritisi Erlangga gitu loh. Ya saya, tetapi setelah prestasi lah kita harus juga mengakui, dan ini realitas politik yang harus kita terima. Nah ini kan jadi kadang-kadang itu. Jadi ayatnya begitu, Ustadz Febi itu loh. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Ya, Bang. Sebagai closing statement, Abang boleh menyampaikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita, apa yang Abang pesankan supaya pilkada nanti berjalan oke. Enggak Bang, silakan. Oke, jadi begini Mas Febi. Jadi kita akan kembali kepada prinsip demokrasi. Demokrasi itu adalah proses untuk merebut kekuasaan secara berkualitas. Indikasi kualitas itu ada mengedepankan konsep, mengedepankan gagasan. Nah itulah sebabnya dulu ketika saya jadi ketua umum Mas Febi, ketua umum DPP KNPI. Jadi kalau ada orang sombong di Republik ini, yang boleh sombong itu KNPI masa saya. Karena debat kandidat presiden pertama kali dilakukan di Republik ini adalah dimotori oleh KNPI pada tahun 2004 itu. Jadi kita hadapkan antara Amin Rais dengan SBY. Dan pada waktu itu juga Ibu Megawati maju, tetapi karena kita masih incumbent, jadi ya udah biar aja dua ini. Jadi waktu itu adalah Pak SBY dengan Yusuf Kalla, kemudian Pak Amin Rais dengan Siswono. Jadi kita sudah kenapa? Kan ada perdebatan, ada konsep, adu gagasan. Iya dong. Nah karena itu maka pilihlah karena gagasan, pilihlah karena pikiran. Karena gagasan pikiran itu menjadi dasar produktivitas seorang kepemimpinan. Gitu ya pesannya ya? Iya dong. Mantap. Mantap, makanya DKI Jakarta ya ayo adu dengan Ridwan Kamil, kader terbaik Golkar. Kalau dikatakan bahwa ini ya udah kita pilih
Ridwan Kamil di sini karena kita yakin secara konseptual, secara kualitas, dan bicara tentang pengalaman, dan juga sudah ada jejak-jejak prestasinya. Kita ayo. Oke. Ya Gitu persoalan ya, nanti hasilnya hanya calon tunggal, itu persoalan lain. Realitas politik. Realitas politik, hasil dari sebuah komunikasi politik. Ya. Ya misalkan apa Kaisang nanti wakilnya ataukah Sohibul Imam, itu tergantung. Realitas politik bukan tidak sama dengan penjagalan politik. Beda. Itu sudah niat. Jangan lupa kalau niatnya jalan, innamal a'malu binniyat kan. Jangan gitu dong. Baik. Jangan ditafsirkan gitu. Baik, Tribuners. Ini ngobrol asik. Terus, Bang Idrus, gini Bang. Ini yang sekarang menjadi diskursus kita ini sekarang banyak di masyarakat adalah strategi kotak kosong. Artinya partai politik dan bakal calon memborong dukungan partai politik, terutama di koalisi Indonesia Maju, agar tidak ada lawan, Bang. Itu luar biasa, benarkah Partai Golkar berada dalam skenario ini? Nah, jadi Mas Febi memang begini. Kita mencermati semua. Ya, segera setelah kita persiapan pilkada ini, ya memang wacana itu akan berkembang terus menarik. Apalagi dikaitkan dengan, misalkan dengan Kim. Ya, jadi Mas Febi begini. Saya ingin berangkat dari hal yang sangat mendasar. Ya, yang sangat mendasar itu adalah pemahaman kita tentang konsep demokrasi Indonesia. Ya. Pak Prabowo selaku presiden terpilih dan juga tentu selaku ketua umum DPP Gerindra, segera setelah diumumkan sebagai presiden terpilih kan sudah ada pidato. Mas Febi saya kira ya pidatonya mirip-mirip lah dengan suaranya Mas Febi tadi kan. Apa kata beliau? Bahwa terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kami dan bisa terpilih, ya, dan karena itu ya sebagai pertanggungjawaban kami, kami meminta dan mengharapkan seluruh anak bangsa ini kita bersama-sama membangun bangsa ini, dan tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Ya kalau demokrasi Indonesia itu kita lihat dari sejarahnya adalah itu dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan. Nah itulah sebabnya di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan perwakilan, ada musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau demokrasi lain misalkan itu tidak diawali dengan itu. Dan oleh karena itu langsung memang ketemu di lapangan gitu loh. Tetapi ini kan ada musyawarah sebagai keluarga. Nah atas dasar itu maka tentu partai-partai lain ini kan merespon. Dan segera setelah itu Mas Febi, kita kan masih ingat. Ya, tidak berselang lama langsung direspon oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Bang Surya Paloh, menyampaikan selamat, dan segera setelah itu ada kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem, bicara dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada PKB dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan artinya bahwa kita ingin seperti itu. Nah itulah sebabnya maka desain politik dalam rangka demokratisasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila yang asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu adalah kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, ada kekitaan. Ya, gitu. Ini loh masalahnya di situ. Tapi memang taktik dan strategi untuk membuat orang nggak bisa nyalon tuh memang bukan. Jadi kan ada komunikasi di dalam demokrasi itu, komunikasi bebas Mas Febi. Jadi sah-sah aja gitu ya. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain. Itu nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalkan Mas Febi juga mau calon, ya bebas saja, silakan. Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan, ya ternyata kan yang mendapat respon. Jadi bukan berarti Golkar nggak suka sama Pak Anies Baswedan supaya dia nggak bisa maju jadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga. Bukan itu ya? Bukan. Berarti kan bukan saudara keluarga. Satu keluarga juga, ayo bareng-bareng dong. Golkar nggak kepingin narik-narik PKS ikut kami dong. Kita bersaing. Untuk mendukung calonnya Golkar Pak Ridwan Kamil. Enggak ya? Enggak begitu. Tapi kalau mau kan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah itu alhamdulillah dong. Dan jangan lupa Mas Febi, ketika saya ketua koalisi tahun 2014 Pak Prabowo, ketika itu ada koalisi Merah Putih itu,
Lalu di sini kan ada Indonesia Hebat. Ya ketika itu kita tahu bahwa yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo itu suasana kebatinannya ketika luar biasa loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik. Orang berpikirnya begini, Bang Idrus Marham. Gimana? Pak Ridwan Kamil diajukan di Jakarta, ya. Lawan beratnya Pak Anies, ya kan gitu kan? Ya. Supaya menang, untuk pokoknya menang Pak Ridwan, maka jangan sampai ada partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan, lalu ditawarilah. Jadi Mas Febi begini, ketika Golkar sebagai sebuah partai sendirian berpikir, kalkulasi politiknya tentu beda. Ketika partai Golkar sudah berada dalam suatu koalisi, yaitu yang namanya Koalisi Indonesia Maju, dan itu kita proyeksikan sebagai sebuah koalisi yang permanen, itu tentu kalkulasi politiknya beda, Mas. Mas PB. Jadi kalau Golkar, wah ini bagaimana bisa menang nggak sendirian nih. Tetapi kalau misalkan kita koalisi Indonesia Maju, yang modal pokoknya itu yang ada di parlemen itu kan ada 4 kan. Tetapi kan banyak, itu ada 9 partai ketika itu gabung di situ. Berarti kan kalkulasi politik kita, energi kita, modal kita ya berpikir di situ. Nah, oleh karena itu maka kita sudah mulai berstrategi. Di dalam politik itu adalah berstrategi, Mas Febi. Gitu. Nah, bagian daripada supaya strategi kita ini bisa jalan ada komunikasi politik. Jadi itu strategi pemenangan namanya. Nah, itu ada strategi politik. Strategi pemenangan bisa juga, dan untuk itu perlu komunikasi. Tapi di dalam komunikasi ini Mas Febi kan ada instrumen. Nah kalau kita yang salah satu diantaranya adalah kalau misalkan pilkada itu kan kontestasi tokoh, gitu loh. Nah lalu bicaralah kita di situ. Kira-kira yang diproyeksikan untuk di DKI Jakarta ini dengan berpikir kalkulasi politik sebagai Koalisi Indonesia Maju, ini kira-kira siapa nih? Nah tentu kan bicara kita dari partai-partai yang ada, dari Gerindra bagaimana, kemudian dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat bagaimana. Nah pada waktu itu Golkar sudah memulai dengan memang memberikan surat tugas kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan dua daerah, Mas Febi. Sudah diberikan untuk Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Cuman di Jawa Barat itu sudah sepakat Pak Dedi yang sudah maju. Iya. Ya, berarti kan barter nih. Bukan barter. Jadi distribusi posisi. Nah, di situ loh, Mas. Jadi dari di situ kita dari Koalisi Indonesia Maju ini, setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi. Jadi dan istilahnya distribusi posisi ya, bukan barter ya? Bukan barter, distribusi posisi dengan proyeksi ada keyakinan menang. Karena dalam dunia politik praktis dan memang kita harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu kita harus mengajukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat. Bang. Ini sekarang yang diperkirakan lawan kotak kosong DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bagian dari strategi Kim, bahkan ada Kim Plus, dan orang bilang bahwa itu adalah buah skenario dua elit. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya mungkin ditambah dengan Pak Erlangga untuk menang mudah. Jadi bukan begini, ini yang saya katakan. Selalu kan orang mau potong kompas, tapi lihat prosesnya dong. Jadi Kim, sebagai implementasi daripada konsep Pak Prabowo itu adalah demokratisasi, kita lakukan asas kekeluargaan, gotong royong, maka kita ajak semua kan. Kita ajak semua partai-partai gabung juga. Dan memang aturan, ini dulu saya ingin jelaskan Mas Febi. Aturan juga memaksa kita bahwa dukungan di parlemen harus juga mayoritas. Dan jangan lupa, kita bicara lagi sistem presidensial. Sistem presidensial itu sejatinya ya itu hanya dengan partai penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi faktanya kita ini kan besar. Partai kan berapa partai? Berapa peserta pemilu, Mas Febi? Nah, karena sistem presidensial Pak mestinya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, ternyata besar. Akibatnya apa coba? Akibatnya adalah diproyeksikan kekuasaan pasti terbagi. Terbagi secara horizontal. Karena semakin banyak koalisi, pasti distribusi posisi kader ini semakin merata, dibagi.
Yang tadinya 4 masuk lagi misalkan ini. Ya. Bukan 4 ya, meskipun tidak ada di parlemen pasti juga ada distribusi posisi kader dan lain-lain sebagainya yang katakan ada PSI, ada Gelora, ada Garuda, ada apa kan tetap pasti dihitung untuk diberikan posisi. Tidak mungkin tidak. Itu anak bangsa. Masuk lagi misalkan teman-teman, ya mudah-mudahan ya kita berdoa tentu ada Nasdem, ada PKB dan syukur-syukur PKS juga nanti ini masuk. Berarti waduh, selesai kita. Bukan selesai. Berarti dengan seperti itu ada jaminan bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat ini bisa berjalan secara efektif. Sampai ke daerah ya. Iya. Jadi pemerintahan berlangsung efektif. Efektif. Tidak ada yang ganggu-ganggu gitu kan. Nah, ini satu. Ini bukan masalah ganggu dan tidak ganggu. Tapi saya ingin jelaskan dulu. Coba bayangkan Mas Febi. Kalau misalkan ya dengan kekuatan partai-partai politik di daerah. Lalu kemudian kita masuk pilgub. Tidak menjamin misalkan presidennya Gerindra. Lalu yang bisa terpilih jadi gubernur-gubernur dari 37 gubernur kan 38 kan saat karena tidak. Jogja tidak. Iya, Jogja tidak. 37 Mas Febi kan. Bisa saja kalau bervariasi ke bawah. Ini kan secara teknis operasional di dalam kepemimpinan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasinya sulit ya? Itu ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti bukan hanya dualisme, bisa tigalisme gitu ya. Ini ada IPC-nya, ada ini, kan. Dan sudah kita punya pengalaman. Jadi intinya gitu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Bang Idrus Marham ini adalah sebuah skenario supaya pemerintahan itu berlangsung efektif. Iya kan? Kan tuntutan begitu. Iya kan? Supaya mulai dari jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu. Coba kalau tidak misalkan di DPR dukungannya tidak mayoritas. Bayangkan Mas Febi. Ayo. Jadi Kim ini coba ini dulu membahas APBN. Apabila misalkan APBN, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada, lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka yang berlaku adalah APBN yang lalu. Nah kalau tahun lalu berarti visi misi, breakdown program-program dari pemerintah tidak jalan. Nah karena itu untuk kepentingan politik praktis di sini mau tidak mau harus lebih besar. Termasuk harus mengorbankan kader karena kayak Banten misalkan. Nah, bukan mengorbankan. Nah di sini Golkar tidak dapat. Di sini siapa? Loh dapat. Ya kan calonnya dari Gerindra dari. Iya. Nah itu yang saya katakan tadi. Kalau nanti akan kita dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan secara bebas dan sangat kritis di dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu, nanti kan ada formulanya kan. Oh jadi ente di sana, gua di situ, ente di sana, gitu ya? Iya, nah, jadi ada zona-zona gitu ya? Ada formula paslon nanti. Jadi ada misalkan tadi itu memang dicapai sebuah kesepakatan yang bulat dan bahkan ada Kim Plus yang saya kira Mas Dasko benar. Konsep Mas Dasko itu adalah benar. Kenapa dikatakan Kim Plus? Karena ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi tapi belum resmi. Kalau sudah resmi bukanlah namanya Kim Plus tapi Kim secara keseluruhan, Mas. Gitu loh. Jadi bisa jadi Bu Airin nggak jadi gubernur Banten kan? Jadi ini kan terjadi persaingan. Ya kan, katakanlah informasi yang kemarin itu bahwa di sini saudara siapa Andra Soni, kemudian pasangan dengan PKS coba. PKS. Nah PKS itu kan. Ya. Oke. Lalu kemudian Airin ini berpasangan dengan siapa dari PDIP misalkan dan kemungkinan juga ada P3 di situ. Ini kan tetap bersaing, artinya di sini siapapun yang menang dimenangkan oleh Airin atau dimenangkan oleh Andra Soni, ini dari Kim juga. Gitu loh. Berarti ini kan namanya jadi all Kim final. Oh gitu. All Kim final dua-duanya. Jadi siapapun yang menang tetap Kim. Untuk kepentingan Kim. Untuk memberikan support pada pemerintah. Karena itu proses pilgubnya harus berlangsung betul-betul ada persaingan kualitatif. Ada perdebatan konseptual. Nah, disinilah juga pesan Pak Prabowo bahwa keterlibatan partai-partai di Kim ini tidak mendegradasi nilai-nilai demokratisasi. Salah satu diantaranya adalah
kritis. Ya, Tetapi kritis konseptual, konstruktif. Jadi itu tidak boleh, Mas Febi, misalkan wah ini tidak, setelah begini harus terima apa, enggak. Ada proses perdebatan konseptual. Contoh, misalkan DKI Jakarta. Jadi munculnya RK itu tidak secara tiba-tiba, tapi perlu proses panjang juga. Dilihat dari sisi, karena ini adalah pilgub, ini adalah kontestasi tokoh. Nah, dilihat ke tokohannya. Bagaimana kualitasnya RK. Nah, bagi Golkar, karena itu kader terbaik Golkar, kita berpandangan bahwa RK ini adalah sellable. Kenapa dia sellable? Laku, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa, Mas Febi? Karena memiliki modal. Punya pengalaman, ya, kemudian juga punya konsep, ya, dan tentu konsep-konsep yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan sudah kalkulasinya seperti itu. Artinya sebenarnya menurut Abang, endorse dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemenangan calon itu gede nggak? Bukan. Tidak. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyerahkan kepada partai-partai itu mendiskusikan. Apa Mbak ikut cawe-cawe lagi? Udah menyerahkan kepada kita untuk diskusi. Kalau komunikasi pasti ada. Itu mutlak harus ada komunikasi. Kayak kemarin tidak ada instruksi. Tapi bahasa kasarnya begitu. Dari Pak Prabowo tidak ada instruksi harus ini. Oh, nggak ada. Dari Pak Jokowi harus ini, tidak. Tetapi diserahkan kepada partai-partai, dibicarakan secara terbuka. Nah, dari situ tentunya, karena kalkulasi politiknya semakin besar, semakin lebar, Golkar, ya begini. Misalkan di Jawa Barat, oke, Dedi, yang adalah kader Gerindra, ya, kita juga bagaimana, ada kader Golkar di situ. Kalau bisa kader Golkar misalkan wakilnya. Lalu kemudian Ridwan Kamil di sini, ya, dan dengan segala kalkulasi tadi itu, kita insya Allah kita bisa menang. PSI wakilnya? Ya, bisa saja. Bisa PSI Mas Kaisang. Bisa dari PKS. Sohibul Iman. Dan kalau misalkan kalau Sohibul mau, Pak Anies nggak dapat. Loh, kan namanya kita tawaran. Masa kita bilang, PKS kau tidak boleh. Nah, ini juga melanggar nilai-nilai demokrasi. Kalau ditawari mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Apalagi misalkan hubungan PKS pada tahun 2014 ketika pemilu dengan Pak Prabowo itu sangat suasana kebatinannya dekat. Jadi tidak ada hambatan gitu loh. Bang, tapi tadi kan disebutkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak cawe-cawe lah, serahkan pada Pak. Tidak, tetapi kalau komunikasi pasti. Tetapi instruksi itu tidak. Ngendorse nggak? Instruksi tidak. Kalau dari alternatif solusi-solusi tentu dalam diskusi itu muncul. Enggak, Pak. Pertanyaannya, Bang, endorse apa enggak? Endorse. Enggak. Oh, enggak. Ya. Saya katakan serahkan kepada ini kan kalkulasi bagaimana tiba-tiba ke Ridwan Kamil. Nah, lalu kemudian orang memperadabkan, loh, ini kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, maaf nih Mas Febi, ini saya juga pernah dipeneliti. Ya, basic saya kan akademisi dan peneliti. Jadi tidak bisa dibandingkan sekarang bahwa ini saudara Anies buat tinggi kan hanya sekitar 29-30. Sementara Ridwan Kamil kan sudah ada 10, ada 15. Bahasa saya, Mas Anies yang sudah pernah mimpin satu periode, calon presiden, dapatnya hanya 30 atau 29. Sementara Ridwan Kamil belum kerja apa-apa, sudah dapat. Sudah ada modalnya. Sudah ada modal. Artinya kalau misalkan nanti ada suatu dalam tanda kutip ya rekayasa sosial politik dalam arti komunikasi untuk meyakinkan bagaimana modalnya. Ya, hitung-hitungan modal ini kan, modal dalam arti konsep ya. Ya, Pak Ridwan Kamil, pengalamannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita kita bicara dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi tidak, Ridwan Kamil bukan perintah. Ya. Tetapi dibicarakan secara baik-baik juga bagaimana. Dan saya punya keyakinan, ya, Bu Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar, ya namanya manusia juga ingin naik kelas misalkan. Ya. Saya katakan ke Mas Febi, secara elektoral hitung-hitungannya kita untung Golkar kalau
Ya. Jawa Barat karena 30 juta lebih pemilihnya, di sini cuma sekitar berapa misalkan. Tetapi kader diberikan juga untuk milih dong. Mau naik kelas nanti di sini kan gengsinya juga beda meskipun sudah bukan ibu kota. Tetapi secara politik praktis dan secara internasional gengsinya luar biasa. Naik kelas. Ya, nah setelah itu nanti berhasil di sini naik kelas lagi. Itu soal belakang ya. Soal belakang, Mas. Ini cara berpikir kita begitu, Bang. Mas. Sepengetahuan Abang, Pak Jokowi titip anaknya nggak untuk ikut kontestasi? Titip. Sekali lagi, Pak Jokowi itu nggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses. Ya, dan kenapa? Karena begini, kita juga mau bahwa kalau kita ingin kerja di dalam Kim ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Loh ya. Jadi dan ini Pak Prabowo, saya ketua koalisinya Prabowo 2 tahun lebih ketika itu. Kalau kita mau rapat itu beliau sangat, dan bahkan maaf aja sejak dari ini kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina Super Semar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ya memang ini ciri karakter beliau, menghargai prestasi. Dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis. Ya. Nah, ini yang kita harus lihat di situ gitu. Bang, menurut pengetahuan Abang, Partai Golkar solid nggak, Bang? Ya. So far, solid nggak? Jadi gini, Golkar itu ada tradisi. Dan memang Golkar ini kan sebenarnya ada partai rakyat. Dan karena itu berkumpul di situ banyak kelompok-kelompok. Ya lebih 100, di awal mulanya itu ada 190-an bahkan sampai 200 itu kelompok di situ. Dan karena itu ini sangat dinamis dan ini adalah partai yang sangat terbuka. Nah, tetapi di Golkar ini besar karena sistem. Jadi kebesaran Partai Golkar itu karena ideologi, lalu kemudian sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Ada proses-proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu sesuai dengan ciri karakter Golkar adalah doktrinnya karya kekaryaan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Maka suasana yang tercipta adalah perdebatan konseptual. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi Bang, mengapa kok akhir-akhir ini? Gini dulu Mas Febi. Jadi ada perdebatan konseptual sehingga di dalam proses penentuan kebijakan pasti ramai. Boleh saja ya, boleh saja. Dan banyak pikiran-pikiran. Salah kalau kita menekan pikiran. Bebas. Justru Golkar harus memberi ruang untuk munculnya pikiran-pikiran. Meskipun itu berbeda. Bahkan dalam waktu tertentu mungkin mengkritisi ketua umum. Tetapi kritikan yang dilakukan ini adalah konstruktif. Dan orientasinya untuk membesarkan Golkar. Nggak masalah. Nggak ada masalah dong. Problem, karena partai politik cirinya begitu. Ya harus begitu, Mas. Bang, tapi mengapa muncul video pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengimbau supaya kader Golkar tidak mengusulkan atau tidak membuat munaslup? Ya kan begini. Apa ini, Bang? Jadi ini kan begini Mas Febi. Dalam dunia politik praktis itu kan juga barangkali ada memang suatu gerakan atau ada guyon-guyon politik dan lain-lain sebagainya. Dan juga misalkan juga di dalam proses-proses negosiasi politik ini kan biasanya juga bergening bisa saja ada dilakukan secara fair dan tidak fair. Yang fair itu adalah lagi-lagi kepada karakter Golkar. Karakter Golkar adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi prasyarat orang yang bisa memimpin Golkar ini adalah orang yang punya karya. Nah, orang yang punya karya karena punya pikiran. Orang punya pikiran karena orang cerdas. Orang cerdas karena kaderisasi Golkar jalan. Itu loh cara berpikir kita. Tapi apa emang di tubuh Golkar ada yang tidak klop sama Pak Ketua Umum Erlangga? Bukan. Di dalam dunia politik jangankan itu Mas Febi. Di dalam keluarga aja cuman keluarga inti 5-6 orang kan beda-beda. Iya. Apalagi partai ini ngurusin berapa. Kalau kita lihat sejarah pernah 190-an kelompok, 200 apalagi sekarang berapa kelompok yang ada di Golkar itu. Ya. Sehingga demikian kalau ada satu dinamika itu Pak wajar. Nah, bagaimana ngelolanya? Ya, Bang. Ada yang berpendapat bahwa banyak kader Golkar yang takut kalau nanti Pak Erlangga ini kalau tetap jadi ketum itu akan tersandera. Manut-manut aja gitu loh. Dia nggak bisa berpikir bebas karena tersandera oleh kasus pidana katanya begitu. Jadi kalau manut-manut saja buktinya sekarang.
Pak Erlangga prestasi politiknya luar biasa. Ya dong. Siapa yang meragukan prestasi politik Erlangga, utamanya perolehan kursi pileg? Itu ya satu ukurannya ya. Iya, dari 85 sekarang ada 102. Dan saya kira Partai Golkar yang paling banyak. Luar biasa berarti luar artinya kita juga harus realistis lah. Kita tidak boleh. Saya banyak mengkritisi Erlangga. Gitu ya. Dan jangan lupa, dulu Erlangga itu jadi ketua umum Golkar pada saat saya menjabat sebagai ketua umum. Loh, saya menjabat sebagai ketua umum dan Erlangga kita tetapkan menjadi ketua umum Golkar di dalam rapat DPP Partai Golkar yang saya pimpin tanggal 13 Desember tahun 2017. Setelah itu dilakukan Rapimnas tahun Desember itu tanggal 18, 19, 20 Munaslup lalu ditetapkan. Loh, ini kan satu proses-proses dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira kita juga harus realistis. Kita mengkritisi, tetapi ada yang tidak bisa kita tolak. Adalah prestasi politik. Iya, gitu ya. Ya tidak bisa dong. Nah ini kan kita lihat, kita kritisi orang. Nah disinilah kepemimpin. Kalau dia yakin bahwa dia bisa lakuin ini dan nanti ada prestasinya. Andai kata Erlangga tidak punya prestasi politik, lain lagi. Lain lagi cerita. Lain cerita dong. Punya prestasi politik, akui dong kalau ada kader punya prestasi politik. Bang, ini kan Munasnya Golkar itu dijadwalkan Desember 2000. Desember. Dan itu sesuai dengan hasil Munas tahun 2019. Gitu loh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran mau memajukan, berarti kan melanggar keputusan Munas juga. Jadi jangan menuntut Erlangga jangan melanggar. Dan sementara sendiri melanggar. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Luhut membuat begitu. Itu dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita supaya langkah apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menjamin keutuhan partai, soliditas partai, dan kewibawaan kelembagaan partai harus konstitusional. Nah, salah satu konstitusi yang diputuskan di dalam Munas itu adalah Munas ke 2024 Desember pada Desember itu, Mas Febi. Bang, apakah benar dalam Munas 2024 nanti pimpinan Golkar akan memberi kesempatan pada Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi untuk menjadi kader Golkar? Jadi Partai Golkar saya katakan tadi adalah partai rakyat. Adalah milik rakyat. Siapa saja yang mau jadi anggota, alhamdulillah. Silakan dong. Apalagi misalkan seperti Pak Jokowi dan dia punya prestasi, punya legacy presiden 10 tahun, 2 periode. Lalu ada Gibran misalkan jadi wakil presiden sekarang ya kenapa tidak? Tapi sudah ditawari belum, Bang? Tentu tidak. Saya kira sudah ada komunikasi. Komunikasi ya. Ya, persoalan itu terbuka semua. Tapi mungkin nggak dua tokoh ini, Gibran sama Pak Jokowi ini jadi pengurus Partai Golkar? Nah, jadi memang begini, Mas Febi ya. Jadi untuk menjadi, kalau kita kembali kepada aturan, karena Golkar ini kan besar karena sistem. Ya, sistem itu basisnya adalah aturan, regulasi, ADART. Kemudian di breakdown ada PO dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kalau berdasarkan aturan yang ada, bahwa untuk menjadi pengurus itu perlu 5 tahun dulu. Betul. Ya kan? 5 tahun anggota. Dan untuk menjadi misalkan ini perlu 5 tahun lagi. Itu ada di dalam ADART. Saya lupa betanunya. Saya kita pasal berapa itu. Ada yang ngatur secara rigid di situ. Nah, oleh karena itu, bila ini untuk menjadi pengurus berarti harus 5 tahun. Harus merubah. Bisa saja harus 5 tahun dan atau mengubah di dalam ADART. merubah ADART. Ya. Apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Kenapa? Karena Munas adalah lembaga tertinggi penentu segala kebijakan partai. Selain mengubah ADART, ada cara lain nggak supaya Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi ini bisa jadi pengurus? Gimana caranya? Jadi ada semua. Kan selama ini kan itu adalah persyaratan-persyaratan untuk ketua umum memang lebih berat. Ya, tetapi kalau misalkan kepengurusan lain juga bisa. Ya, misalkan ini apa aja misalkan. Untuk kemarin ini misalkan Pak siapa? Pak RK. Pak Ridwan Kamil. Ya langsung jadi wakil ketua umum. Padahal belum 5 tahun. Kan baru misalkan sebelumnya kan di mana ya. Jadi bisa dong Pak Jokowi nanti. Nah, ya itu yang saya katakan bahwa ini nanti ada kesepakatan partai, tetapi tetap dasarnya adalah ADART itu akan lebih
lebih konstitusional dan lebih kuat, dan sekaligus ini adalah sebuah pendidikan politik kepada kebesaran Jadi Golkar. intinya bisa ya? Bisa, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya tergantung kepada nanti itu. Bang, menurut Abang, kalau Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi jadi kader Partai Golkar, menguntungkan buat Golkar nggak sih? Nah, jadi Atau begini. jadi beban? Jadi bukan masalah. Nah, gini loh ya. Kan setiap orang itu kan, apalagi kan misalkan adalah punya legacy. Iya kan? Ya, semua partai politik itu adalah Golkar ya, gini Mas Febi ya. Saya ingin jelaskan secara konseptual Golkar ini. Golkar di dalam melakukan politik praktis ini ada dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisah. Ya. Sesuai dengan doktrin Partai Golkar, karya kekaryaan. Apa itu Mas Febi? Di satu sisi ada konsep, ada pikiran, ada gagasan, ada program. Di sisi lain ada kekuasaan. Nah, bagi Golkar untuk mendapatkan kekuasaan ini secara konsisten menjadikan ide konsep sebagai instrumen. Karena itu yang kita jual kepada rakyat adalah konsep, adalah gagasan. Oke? Nah, jadi ada perdebatan konseptual, doktrinnya karya kekaryaan. Secara filosofis yang berhak untuk memimpin Golkar ke depan ini adalah orang yang punya konsep, orang yang punya karya. Sebaliknya Mas Febi, untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Oh gitu, ya Iya betul dong, ya. nggak bisa. Makanya di sini beda politisi dengan pengamat Mas Febi. Ya. Kalau pengamat banyak wacana, banyak pikiran, tapi tidak punya Eksekusi, tidak mungkin eksekusi. tidak mungkin eksekusi melalui orang, tidak punya kekuasaan. Ya. Tetapi kalau politisi punya konsep, punya gagasan sebagai instrumen mendapatkan kekuasaan, sebaliknya konsep ini hanya bisa dieksekusi apabila konsep. Itulah sebabnya dalam perspektif ini maka partai pasti ingin menang Mas Febi. Begini Bang, andai saja Pak Jokowi mengajukan diri sebagai kader Partai Golkar, Ya. apakah Golkar akan bertanya dulu kepada PDI Perjuangan? Karena sebelumnya Nah, itu kan ada namanya etika Mas Febi. jadi gimana tuh? Etikanya pertama kita harus tahu statusnya dong. Oh, statusnya di PDI Karena Perjuangan. sebelumnya seperti apa anggota PDIP. Apakah sudah keluar atau tidak. Ini ada etika-etika juga yang harus kita perhatikan. Oh, gitu Nanti ya. kalau tidak mengklarifikasi semua itu, ya semuanya nanti kan, loh ini nanti masa membajak kader. Nah ini kan juga, dan ini akan mengganggu hubungan politik, akan mengganggu suasana kebatinan. Dan ketika saya ketua koalisinya Prabowo waktu itu, saya dengan Mbak Mega beberapa kali saya ketemu. Saya datang ke tempatnya. Ya di Tengku Umar. Kita diskusi di situ 2, 3, 4, 5 kali. Jadi tidak ada masalah kita. Gitu ya. Gitu. Jadi etikanya nanti apabila itu ya harus ditanya harus dulu ya. ada etika Harus ada, tidak begitu saja. Selonong boy begitu. Jadi tidak bisa. Tetap ada etika. Dan saya punya keyakinan Pak Jokowi juga situ, apalagi presiden 10 tahun ya tidak mungkin melakukan segegabah itu. Gitu. Oke. Bang, ini kan Golkar itu bagaimanapun ikut berkeringat untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Betul nggak Bang? Iya. Ya kan? Menurut Abang, pantasnya Golkar itu dapat jatah berapa di Nah, kabinet? jadi begini Mas Bibi, Golkar tidak hanya ikut berkeringat. Gimana tuh? Tetapi Pak Erlangga juga sebenarnya sudah ikhlas. Maksudnya ikhlas itu gimana? Kan calon presiden, calon wakil presiden menurut Golkar. Ditugaskan Partai Golkar. Iya ditugaskan, tetapi setelah ada kalkulasi politik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa, lalu Pak Erlangga surut mengalah gitu loh. Jadi ada gitu loh. Jadi ada proses-proses seperti itu juga yang harus kita lihat. Berarti harus diberi kompensasi dong. Ya kan? Masalah tetapi begini, karena saya sudah katakan tadi, komitmen kita di Koalisi Indonesia Maju ini adalah bagaimana koalisi ini ke depan bisa lebih permanen. Karena itu ada 3 konsep yang saling terkait kan. Yang ini mengikat kita. Konsep keberlanjutan Indonesia, yang kedua konsep Indonesia Maju, dan yang ketiga Indonesia Emas. Artinya mestinya desain politik, ya skenario politik yang kita buat adalah dalam rangka itu semua ke depan.
Gitu loh Mas Ben. Mesti sudah berpikir begitu. Jadi nanti Golkar manut aja dikasih berapapun. Bukan, tidak begitu. Oh, Tetapi gitu. kan ada kalkulasi dan ada ada apa namanya pertimbangan parameter-parameter yang harus menjadi dasar. Yang saya katakan tadi itu ada yang sifatnya proporsional. Ya tentu juga kita hitung-hitungan kursi di itu termasuk faktor ya. Iya dong. Jumlah kursi di parlemen. Masa Golkar 102 misalkan, lalu ada partai hanya dapat 30, lalu kemudian ini lebih besar, kan tidak berkeadilan. Salah satu nggak fair ya. Iya, bukan tidak fair juga, tetapi perlulah karena itu distribusi peran kader anggota-anggota koalisi dilakukan secara proporsional dan secara profesional. Kalau menurut Abang, pantasnya berapa Golkar? Menurut Abang nih. Waduh, jangan. Oh, salah. Saya nggak mau. Saya tidak boleh mendahului pimpinan. Karena itu nanti biarlah mereka. Saya hanya ditugasin oleh Ketua Umum menjadi pembina di Bapilu DPP Partai Golkar. Jadi saya, dan ini juga Mas Pebi, banyak juga yang rusak kadang-kadang di partai. Oh gitu ya. Kenapa? Karena melakukan peran-peran di luar posisi. Nah, yang benar adalah berperan sesuai dengan posisi. Apabila ada orang berperan di luar posisinya, itu namanya overacting politik. Ini bisa mengganggu lagi. Ngerusak ini ya. Ngerusak. Jadi tidak boleh ada overacting politik. Gitu loh. Sama aja dalam agama. Orang biasanya frustasi karena banyak di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Ya Mas Febi. Nah, ini soalnya ini kan Pak Kiai kan. Jadi mengambil alih hak Tuhan itu, apa itu hak Tuhan? Tuhan sebagai Al-Khaliq adalah penentu. Manusia sebagai makhluk adalah pengikhtiar. Jadi kalau ada manusia mengambil alih hak Tuhan dan ternyata memang tidak bisa, itulah banyak orang frustasi, banyak orang stres. Bang, kalau menurut Abang, Pak Ketum nih, Pak Erlangga, masih layak nggak jadi menteri lagi? Oh, saya kira semua orang yang mau jujur, ya semua orang mau jujur lah. Prestasi-prestasi politik Erlangga, baik di partai maupun di kabinet maupun di pemerintahan ya. Pemerintahan, kalau kita kalkulasi sangat luar biasa. Boleh ya? Boleh dong, bukan hanya boleh. Jadi justru harus. Loh ini kan kita kalkulasi aja, dan karena itu begini Mas. Ini hari Jumat ini. Jadi begini, ada salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu hu aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada orang, jangan karena pemenuhan ambisi kau untuk merebut kekuasaan, lalu membuat kau tidak adil kepada orang, sampai prestasi-prestasi orang pun tidak mau diakui. Nah kalau begini caranya, ini juga tunggu juga itu dari Tuhan gitu loh. Jadi kita tetap harus objektif lah ketika berpikir. Harus fair lah, harus inilah. Saya banyak mengkritisi Erlangga gitu loh. Ya saya, tetapi setelah prestasi lah kita harus juga mengakui, dan ini realitas politik yang harus kita terima. Nah ini kan jadi kadang-kadang itu. Jadi ayatnya begitu, Ustadz Febi itu loh. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Bang, sebagai closing statement, Abang boleh menyampaikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita, apa yang Abang pesankan supaya pilkada nanti berjalan oke. Bang, silakan. Jadi begini Mas Febi. Jadi kita akan kembali kepada prinsip demokrasi. Demokrasi itu adalah proses untuk merebut kekuasaan secara berkualitas. Indikasi kualitas itu ada mengedepankan konsep, mengedepankan gagasan. Nah itulah sebabnya dulu ketika saya jadi ketua umum Mas Febi, ketua umum DPP KNPI. Jadi kalau ada orang sombong di Republik ini, yang boleh sombong itu KNPI masa saya. Karena debat kandidat presiden pertama kali dilakukan di Republik ini adalah dimotori oleh KNPI pada tahun 2004 itu. Jadi kita hadapkan antara Amin Rais dengan SBY.
Dan pada waktu itu juga Ibu Megawati maju, tetapi karena kita masih incumbent, jadi ya udah biar aja dua ini. Jadi waktu itu adalah Pak SBY dengan Yusuf Kalla, kemudian Pak Amin Rais dengan Siswono. Jadi kita sudah kenapa? Kan ada perdebatan, ada konsep, adu gagasan. Iya dong. Nah karena itu maka pilihlah karena gagasan, pilihlah karena pikiran. Karena gagasan pikiran itu menjadi dasar produktivitas seorang kepemimpinan. Gitu ya pesannya ya? Iya dong. Mantap. Mantap, makanya DKI Jakarta ya ayo adu dengan Ridwan Kamil, kader terbaik Golkar. Kalau dikatakan bahwa ini ya udah kita pilih Ridwan Kamil di sini karena kita yakin secara konseptual, secara kualitas dan bicara tentang pengalaman dan juga sudah ada jejak-jejak prestasinya. Kita ayo. Oke. Ya persoalan nanti hasilnya hanya calon tunggal itu persoalan lain. Realitas politik. Realitas politik hasil dari sebuah komunikasi politik. Ya misalkan apa Kaisang nanti wakilnya ataukah Sohibul Imam itu tergantung. Realitas politik bukan tidak sama dengan penjagalan politik. Beda. Itu sudah niat. Jangan lupa kalau niatnya jalan. Innamal a'malu binniyat. Jangan gitu dong. Baik. Jangan ditafsirkan gitu. Baik Tribuners. Ini ngobrol asik. Terus, Bang Idrus, gini Bang. Ini yang sekarang menjadi diskursus kita ini sekarang banyak di masyarakat adalah strategi kotak kosong. Artinya partai politik dan bakal calon memborong dukungan partai politik, terutama di koalisi Indonesia Maju, agar tidak ada lawan, Bang. Itu luar biasa, benarkah Partai Golkar berada dalam skenario ini? Nah, jadi Mas Febi memang begini. Kita mencermati semua. Ya segera setelah kita persiapan pilkada ini, ya memang wacana itu akan berkembang terus menarik. Apalagi dikaitkan dengan, misalkan dengan Kim. Ya, jadi Mas Febi begini. Saya ingin berangkat dari hal yang sangat mendasar. Ya, yang sangat mendasar itu adalah pemahaman kita tentang konsep demokrasi Indonesia. Ya. Pak Prabowo selaku presiden terpilih dan juga tentu selaku ketua umum DPP Gerindra, segera setelah diumumkan sebagai presiden terpilih kan sudah ada pidato. Mas Febi saya kira ya pidatonya mirip-mirip lah dengan suaranya Mas Febi tadi kan. Apa kata beliau? Bahwa terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kami dan bisa terpilih. Ya, dan karena itu ya sebagai pertanggungjawaban kami, kami meminta dan mengharapkan seluruh anak bangsa ini kita bersama-sama membangun bangsa ini, dan tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Ya kalau demokrasi Indonesia itu kita lihat dari sejarahnya adalah itu dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan. Nah itulah sebabnya di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan perwakilan, ada musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau demokrasi lain misalkan itu tidak diawali dengan itu. Dan oleh karena itu langsung memang ketemu di lapangan gitu loh. Tetapi ini kan ada musyawarah sebagai keluarga. Nah atas dasar itu maka tentu partai-partai lain ini kan merespon. Dan segera setelah itu Mas Febi, kita kan masih ingat. Ya, tidak berselang lama langsung direspon oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Bang Surya Paloh, menyampaikan selamat, dan segera setelah itu ada kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem, bicara lah dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada PKB dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan artinya bahwa kita ingin seperti itu. Nah itulah sebabnya maka desain politik dalam rangka demokratisasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila yang asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu adalah kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, ada kekitaan. Ya, gitu. Ini loh masalahnya di situ. Tapi memang taktik dan strategi untuk membuat orang nggak bisa nyalon tuh memang bukan. Jadi kan ada komunikasi di dalam demokrasi itu, komunikasi bebas Mas Febi. Jadi sah-sah saja gitu ya. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain. Itu nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalkan Mas Febi juga mau calon, ya bebas saja, silakan. Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan, ya
ya ternyata kan yang mendapat respon. Jadi bukan berarti Golkar nggak suka sama Pak Anies Baswedan Oh, supaya nggak sama- dia nggak bisa maju jadi nggak bisa. gubernur DKI Dan Jakarta. itu sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga. Bukan itu ya? Bukan. Berarti kan bukan sudah keluarga. Satu keluarga juga. Ayo bareng-bareng dong. Golkar nggak kepingin narik PKS ikut kami Nah, dong. kita bersaing. Untuk mendukung calonnya Golkar Pak Ridwan Kamil. Enggak ya? Enggak begitu. Tapi kalau mau kan nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah. Gitu kan. Nah itu alhamdulillah dong. Dan jangan lupa Mas Febi, ketika saya ketua koalisi tahun 2014 Pak Prabowo, ketika itu ada koalisi Merah Putih itu, lalu di sini kan ada Indonesia Hebat. Ya ketika itu kita tahu bahwa yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo itu suasana kebatinannya ketika luar biasa loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik. Orang berpikirnya begini, Bang Idrus Marham. Gimana? Pak Ridwan Kamil diajukan di Jakarta, ya. Lawan beratnya Pak Anies, ya kan gitu kan. Supaya menang, untuk pokoknya menang Pak Ridwan, maka jangan sampai ada partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan, lalu ditawarilah. Jadi Mas Febi begini, ketika Golkar sebagai sebuah partai sendirian berpikir, kalkulasi politiknya tentu beda. Ketika partai Golkar sudah berada dalam suatu koalisi, yaitu yang namanya Koalisi Indonesia Maju, dan itu kita proyeksikan sebagai sebuah koalisi yang permanen, itu tentu kalkulasi politiknya beda, Mas. Mas Febi. Jadi kalau Golkar, wah ini bagaimana bisa menang nggak sendirian nih. Tetapi kalau misalkan kita koalisi Indonesia Maju, yang modal pokoknya itu yang ada di parlemen itu kan ada 4 kan. Tetapi kan banyak, itu ada 9 partai ketika itu gabung di situ. Berarti kan kalkulasi politik kita, energi kita, modal kita ya berpikir di situ. Nah, oleh karena itu maka kita sudah mulai berstrategi. Di dalam politik itu adalah berstrategi, Mas Febi. Gitu. Nah, bagian daripada supaya strategi kita ini bisa jalan ada komunikasi politik. Jadi itu strategi pemenangan namanya. Nah, itu ada strategi politik, strategi pemenangan bisa juga, dan untuk itu perlu komunikasi. Tapi di dalam komunikasi ini Mas Febi kan ada instrumen. Nah, kalau kita yang salah satu diantaranya adalah kalau misalkan pilkada itu kan kontestasi tokoh. Gitu loh. Nah, lalu bicaralah kita di situ. Kira-kira yang diproyeksikan untuk di DKI Jakarta ini dengan berpikir kalkulasi politik sebagai Koalisi Indonesia Maju, ini kira-kira siapa nih? Nah, tentu kan bicara kita dari partai-partai yang ada, dari Gerindra bagaimana, kemudian dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat bagaimana. Nah, pada waktu itu Golkar sudah memulai dengan memang memberikan surat tugas kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan dua daerah, Mas Febi. Sudah diberikan untuk Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Cuman di Jawa Barat itu sudah sepakat Pak Dedi yang sudah maju. Iya. Ya, berarti kan barter nih. Bukan barter. Berarti distribusi posisi. Nah, di situ loh, Mas. Jadi di situ kita dari Koalisi Indonesia Maju ini, setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi. Jadi dan istilahnya distribusi posisi ya, bukan barter ya? Bukan barter, distribusi posisi dengan proyeksi ada keyakinan menang. Karena dalam dunia politik praktis dan memang kita harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu kita harus mengajukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat. Bang. Ini sekarang yang diperkirakan lawan kotak kosong DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bagian dari strategi Kim, bahkan ada Kim Plus, dan orang bilang bahwa itu adalah dua skenario, dua elit. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya mungkin ditambah dengan Pak Erlangga untuk menang mudah. Jadi bukan begini, ini yang saya katakan, selalu kan orang mau potong kompas, tapi lihat prosesnya dong. Jadi Kim, sebagai implementasi daripada konsep Pak Prabowo itu adalah demokratisasi, kita lakukan asas kekeluargaan, gotong royong, maka kita ajak semua kan. Kita ajak semua partai-partai gabung juga. Dan memang aturan, ini dulu saya ingin jelaskan Mas Febi. Aturan juga memaksa kita bahwa dukungan di parlemen harus juga mayoritas.
Oh ya. Dan jangan lupa, kita bicara lagi sistem presidensial. Sistem presidensial itu sejatinya, ya itu hanya dengan partai penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi faktanya kita ini kan besar. Partai kan berapa partai? Berapa peserta pemilu, Mas Ferry? Nah, karena sistem presidensial Pak mestinya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, ternyata besar. Akibatnya apa coba? Akibatnya adalah diproyeksikan kekuasaan pasti terbagi. Terbagi secara horizontal. Karena semakin banyak koalisi, pasti distribusi posisi kader ini semakin merata, dibagi. Yang tadinya 4 masuk lagi misalkan ini, bukan 4 ya, meskipun tidak ada di parlemen, pasti juga ada distribusi posisi kader dan lain-lain sebagainya yang katakan ada PSI, ada Gelora, ada Garuda, ada apa kan tetap pasti dihitung untuk diberikan posisi. Tidak mungkin tidak. Itu anak bangsa. Masuk lagi misalkan teman-teman, ya mudah-mudahan ya kita berdoa tentu ada Nasdem, ada PKB dan syukur-syukur PKS juga nanti ini masuk. Berarti waduh, selesai kita. Bukan selesai. Berarti dengan seperti itu ada jaminan bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat ini bisa berjalan secara efektif. Sampai ke daerah ya. Iya. Jadi pemerintahan berlangsung efektif. Efektif. Tidak ada yang ganggu-ganggu gitu kan. Nah ini satu. Ini bukan masalah ganggu dan tidak ganggu. Tapi saya ingin jelaskan dulu. Coba bayangkan Mas Febi. Kalau misalkan ya dengan kekuatan partai-partai politik di daerah. Lalu kemudian kita masuk pilgub. Tidak menjamin misalkan presidennya Gerindra, lalu yang bisa terpilih jadi gubernur-gubernur dari 37 gubernur, kan 38 kan saat yang tidak. Jogja tidak. Iya, Jogja tidak. 37 Mas Febi kan. Bisa saja kalau bervariasi ke bawah, ini kan secara teknis operasional di dalam kepemimpinan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasinya sulit ya? Itu ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti bukan hanya dualisme, bisa tigalisme gitu ya. Ini ada IPC-nya, ada ini kan. Dan sudah kita punya pengalaman. Jadi intinya kalau saya melihat apa yang disampaikan Bang Idrus Marham ini adalah sebuah skenario supaya pemerintahan itu berlangsung efektif. Iya kan? Kan tuntutan begitu. Ya kan? Supaya mulai dari regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu. Coba kalau tidak misalkan di DPR dukungannya tidak mayoritas. Bayangkan Mas Febi. Ayo. Jadi Kim ini coba ini dulu, membahas APBN. Apabila misalkan APBN, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada, lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Maka yang berlaku adalah APBN yang lalu. Nah kalau tahun lalu berarti visi misi, breakdown program-program dari pemerintah tidak jalan. Nah karena itu untuk kepentingan politik praktis di sini, mau tidak mau harus lebih besar. Termasuk harus mengorbankan kader karena kayak Banten misalkan. Nah, bukan mengorbankan. Nah, di sini Golkar tidak dapat. Di sini siapa? Loh, dapat. Ya kan calonnya dari Gerindra dari. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau nanti akan kita dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan secara bebas dan sangat kritis di dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu, nanti kan ada formulanya kan. Oh, jadi ente di sana, gua di situ, ente di sana, gitu ya? Iya, jadi ada zona-zona gitu ya? Ada formula paslon nanti. Jadi ada misalkan tadi itu memang dicapai sebuah kesepakatan yang bulat dan bahkan ada Kim Plus yang saya kira Mas Dasko benar. Konsep Mas Dasko itu adalah benar. Kenapa dikatakan Kim Plus? Karena ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi tapi belum resmi. Kalau sudah resmi bukanlah namanya Kim Plus tapi Kim secara keseluruhan, Mas. Gitu loh. Jadi bisa jadi Bu Airin nggak jadi gubernur Banten kan? Jadi ini kan terjadi persaingan. Ya kan, katakanlah informasi yang kemarin itu
bahwa di sini saudara siapa Andra Soni, kemudian pasangan dengan PKS coba. PKS. Nah PKS itu kan. Ya. Oke. Lalu kemudian Airin ini berpasangan dengan siapa dari PDIP misalkan, dan kemungkinan juga ada P3 di situ. Nah, ini kan tetap bersaing, artinya di sini siapapun yang menang, dimenangkan oleh Airin atau dimenangkan oleh Andra Soni, ini dari Kim juga. Gitu loh. Berarti ini kan namanya jadi All Kim Final. Oh gitu. All Kim Final dua-duanya. Jadi siapapun yang menang, tetap Kim. Untuk kepentingan Kim. Untuk memberikan support pada pemerintah. Karena itu Prabowo Gibran. proses pilgubnya harus berlangsung betul-betul ada persaingan kualitatif. Ada perdebatan konseptual. Nah disinilah juga pesan Pak Prabowo bahwa keterlibatan partai-partai di Kim ini tidak mendegradasi nilai-nilai demokratisasi. Salah satu diantaranya adalah kritis. Tetapi kritis konseptual, konstruktif. Jadi itu tidak boleh Mas Febi misalkan, wah ini tidak, setelah begini harus terima apa. Enggak, ada proses perdebatan konseptual. Contoh, misalkan DKI Jakarta. Jadi munculnya RK itu tidak secara tiba-tiba, tapi perlu proses panjang juga. Dilihat dari sisi, karena ini adalah pilgub, ini adalah kontestasi tokoh. Nah dilihat ketokohannya, bagaimana kualitasnya RK. Nah bagi Golkar, karena itu kader terbaik Golkar, kita berpandangan bahwa RK ini adalah sellable. Kenapa dia sellable? Laku lah ya. Laku, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa Mas Febi? Karena memiliki modal, punya pengalaman, ya, kemudian juga punya konsep, ya, dan tentu konsep-konsep yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan sudah kalkulasinya seperti itu. Artinya sebenarnya menurut Abang, endorse dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemenangan calon itu gede nggak? Bukan. Tidak. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyerahkan kepada partai-partai itu mendiskusikan. Apa Mbak ikut cawe-cawe lagi? Menyerahkan kepada kita untuk diskusi. Kalau komunikasi pasti ada. Itu mutlak harus ada komunikasi. Kayak kemarin tidak ada instruksi. Tapi bahasa kasarnya begitu. Dari Pak Prabowo tidak ada instruksi harus ini. Oh, nggak ada. Dari Pak Jokowi harus ini, tidak. Tetapi diserahkan kepada partai-partai, dibicarakan secara terbuka. Nah dari situ tentunya, karena kalkulasi politiknya semakin besar, semakin lebar, Golkar, ya begini. Misalkan di Jawa Barat, Dedi, yang adalah kader Gerindra, ya, kita juga bagaimana, ada kader Golkar di situ. Kalau bisa kader Golkar misalkan wakilnya. Lalu kemudian Ridwan Kamil di sini, ya, dan dengan segala kalkulasi tadi itu, kita insya Allah kita bisa menang. PSI wakilnya? Ya bisa saja. Bisa PSI Mas Kaisang. Bisa dari PKS. Sohibul Iman. Dan kalau misalkan kalau Sohibul mau, Pak Anies nggak dapat. Loh kan namanya kita tawaran. Masa kita bilang, PKS kau tidak boleh. Nah ini juga melanggar nilai-nilai demokrasi. Kalau ditawari mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Apalagi misalkan hubungan PKS pada tahun 2014 ketika pemilu dengan Pak Prabowo itu sangat suasana kebatinannya dekat. Jadi tidak ada hambatan gitu loh. Bang, tapi tadi kan disebutkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak cawe-cawe lah, serahkan pada Pak. Tidak, tetapi kalau komunikasi pasti. Tetapi instruksi itu tidak. Endorse nggak? Instruksi tidak. Kalau dari alternatif solusi-solusi tentu dalam diskusi itu muncul. Enggak, Pak. Pertanyaannya, Bang, endorse apa enggak? Endorse. Enggak. Oh, enggak. Ya. Saya katakan serahkan kepada ini kan kalkulasi bagaimana tiba-tiba ke Ridwan Kamil. Nah, lalu kemudian orang memperadabkan, loh, ini kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, maaf nih Mas Febi, ini saya juga pernah dipeneliti. Ya, basic saya kan akademisi dan peneliti. Jadi tidak bisa dibandingkan sekarang bahwa ini saudara Anies buat tinggi kan hanya sekitar 29-30. Sementara Ridwan Kamil kan sudah ada 10, ada 15. Bahasa saya, Mas Anies yang sudah pernah mimpin satu periode, calon presiden dapatnya hanya 30 atau 29. Sementara
Ridwan Kamil belum kerja apa-apa, sudah dapat. Sudah ada modalnya. Sudah ada modal. Artinya, kalau misalkan nanti ada suatu, dalam tanda kutip ya rekayasa sosial politik dalam arti komunikasi untuk meyakinkan bagaimana modalnya. Ya, hitung-hitungan modal ini kan, modal dalam arti konsep ya. Ya, siapa namanya, Pak Ridwan Kamil, pengalamannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita kita bicara dengan Pak Ridwan Kamil. Bang. Jadi tidak, Ridwan Kamil bukan perintah. Ya. Tetapi dibicarakan secara apa namanya, secara baik-baik juga bagaimana. Dan saya punya keyakinan, ya Bu Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar, ya namanya manusia juga ingin naik kelas misalkan. Ya. Saya katakan ke Mas Febi, secara elektoral hitung-hitungannya kita untung Golkar kalau di Jawa Barat, karena 30 juta lebih pemilihnya. Di sini cuma sekitar berapa misalkan. Tetapi kader diberikan juga untuk milih dong. Mau naik kelas nanti di sini kan gengsinya juga beda meskipun sudah bukan ibu kota. Tetapi secara politik praktis dan secara internasional gengsinya luar biasa. Naik kelas. Ya, nah setelah itu nanti berhasil di sini naik kelas lagi. Itu soal belakang ya. Soal belakang, Mas. Ini cara berpikir kita begitu, Bang. Mas. Sepengetahuan Abang, Pak Jokowi titip anaknya nggak untuk ikut kontestasi? Titip. Sekali lagi, Pak Jokowi itu nggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses. Ya, dan kenapa? Karena begini, kita juga mau bahwa kalau kita ingin kerja di dalam Kim ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Loh ya. Jadi dan ini Pak Prabowo, saya ketua koalisinya Prabowo 2 tahun lebih ketika itu. Kalau kita mau rapat itu beliau sangat, dan bahkan maaf aja, sejak dari ini kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina Super Semar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ya memang ini ciri karakter beliau, menghargai prestasi. Dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis. Nah, ini yang kita harus lihat di situ gitu. Bang, menurut pengetahuan Abang, Partai Golkar solid nggak, Bang? Ya. So far, solid nggak? Jadi gini, Golkar itu ada tradisi. Dan memang Golkar ini kan sebenarnya ada partai rakyat. Dan karena itu berkumpul di situ banyak kelompok-kelompok. Ya lebih 100, di awal mulanya itu ada 190-an, bahkan sampai 200 itu kelompok di situ. Dan karena itu ini sangat dinamis dan ini adalah partai yang sangat terbuka. Nah, tetapi di Golkar ini besar karena sistem. Jadi kebesaran Partai Golkar itu karena ideologi, lalu kemudian sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Ada proses-proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu, sesuai dengan ciri karakter Golkar adalah doktrinnya karya kekaryaan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Maka suasana yang tercipta adalah perdebatan konseptual. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi jadi, Bang, mengapa kok akhir-akhir ini? Gini dulu Mas Febi. Jadi ada perdebatan konseptual sehingga di dalam proses penentuan kebijakan pasti ramai. Boleh saja ya. Boleh saja. Dan banyak pikiran-pikiran. Salah kalau kita menekan pikiran. Bebas. Justru Golkar harus memberi ruang untuk munculnya pikiran-pikiran. Meskipun itu berbeda. Bahkan dalam waktu tertentu mungkin mengkritisi ketua umum. Tetapi kritikan yang dilakukan ini adalah konstruktif. Dan orientasinya untuk membesarkan Golkar. Nggak masalah. Nggak ada masalah dong. No problem. Karena partai politik cirinya begitu. Ya harus begitu, Mas. Bang, tapi mengapa muncul video pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengimbau supaya kader Golkar tidak mengusulkan atau tidak membuat munaslup? Ya kan begini. Apa ini, Bang? Jadi ini kan begini, Mas Febi. Dalam dunia politik praktis itu kan juga barangkali ada memang suatu gerakan atau ada guyon-guyon politik dan lain-lain sebagainya. Dan juga misalkan juga di dalam proses-proses negosiasi politik ini kan biasanya juga bergening bisa saja ada dilakukan secara fair dan tidak fair. Yang fair itu adalah lagi-lagi kepada karakter Golkar. Karakter Golkar adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi prasyarat orang yang bisa memimpin Golkar ini adalah orang yang punya karya. Nah, orang yang punya karya karena punya pikiran.
Orang punya pikiran karena orang cerdas. Orang cerdas karena kaderisasi Golkar jalan. Itu loh cara berpikir kita. Tapi apa emang di tubuh Golkar ada yang tidak klop sama Pak Ketua Umum Erlangga? Bukan. Di dalam dunia politik, jangankan itu Mas Febi. Di dalam keluarga aja cuman keluarga inti 5-6 orang kan beda-beda. Ya. Apalagi partai ini ngurusin berapa. Kalau kita lihat sejarah pernah 190-an kelompok, 200 apalagi sekarang berapa kelompok yang ada di Golkar itu. Nah, sehingga demikian kalau ada satu dinamika itu Pak wajar. Nah, bagaimana ngelolanya? Ya, Bang. Ada yang berpendapat bahwa banyak kader Golkar yang takut kalau nanti Pak Erlangga ini kalau tetap jadi ketum itu akan tersandera. Manut-manut aja gitu loh. Dia tidak bisa berpikir bekas karena tersandera oleh kasus pidana, katanya begitu. Jadi kalau manut-manut saja, buktinya sekarang Pak Erlangga prestasi politiknya luar biasa. Ya dong. Siapa yang meragukan prestasi politik Erlangga, utamanya perolehan kursi pileg? Itu ya satu ukurannya ya. Iya, dari 85 sekarang ada 102. Dan saya kira Partai Golkar yang paling banyak. Luar biasa berarti luar artinya kita juga harus realistis lah. Kita tidak boleh. Saya banyak mengkritisi Erlangga. Gitu ya. Dan jangan lupa, dulu Erlangga itu jadi ketua umum Golkar pada saat saya menjabat sebagai ketua umum. Loh, saya menjabat sebagai ketua umum dan Erlangga kita tetapkan menjadi ketua umum Golkar di dalam rapat DPP Partai Golkar yang saya pimpin tanggal 13 Desember tahun 2017. Setelah itu dilakukan Rapimnas tahun Desember itu tanggal 18, 19, 20 Munaslup lalu ditetapkan. Loh, ini kan satu proses dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira kita juga harus realistis. Kita mengkritisi, tetapi ada yang tidak bisa kita tolak adalah prestasi politik. Gitu ya. Ya tidak bisa dong. Nah ini kan kita lihat, kita kritisi orang. Nah disinilah kepemimpin. Kalau dia yakin bahwa dia bisa lakuin ini dan nanti ada prestasinya. Andai kata Erlangga tidak punya prestasi politik, lain lagi cerita. Lain cerita dong. Punya prestasi politik, akui dong kalau ada kader punya prestasi politik. Bang, ini kan Munasnya Golkar itu dijadwalkan Desember 2000. Dan itu sesuai dengan hasil Munas tahun 2019. Gitu loh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran mau memajukan, berarti kan melanggar keputusan Munas juga. Jadi jangan menuntut Erlangga jangan melanggar. Dan sementara sendiri melanggar. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Luhut membuat begitu, itu dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita supaya langkah apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menjamin keutuhan partai, soliditas partai, dan kewibawaan kelembagaan partai harus konstitusional. Nah, salah satu konstitusi yang diputuskan di dalam Munas itu adalah Munas ke 2024 Desember pada Desember itu, Mas Febi. Bang, apakah benar dalam Munas 2024 nanti pimpinan Golkar akan memberi kesempatan pada Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi untuk menjadi kader Golkar? Jadi Partai Golkar saya katakan tadi adalah partai rakyat, adalah milik rakyat. Siapa saja yang mau jadi anggota, alhamdulillah, silakan dong. Apalagi misalkan seperti Pak Jokowi dan dia punya prestasi, punya legacy, presiden 10 tahun, 2 periode. Lalu ada Gibran misalkan jadi wakil presiden sekarang, ya kenapa tidak? Tapi sudah ditawari belum, Bang? Tentu tidak. Saya kira sudah ada komunikasi. Komunikasi ya. Persoalan itu terbuka semua. Tapi mungkin nggak dua tokoh ini, Gibran sama Pak Jokowi ini jadi pengurus Partai Golkar? Nah, jadi memang begini, Mas Febi ya. Jadi untuk menjadi, kalau kita kembali kepada aturan, karena Golkar ini kan besar karena sistem. Ya sistem itu basisnya adalah aturan, regulasi, ADART, kemudian di breakdown ada PO dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kalau berdasarkan aturan yang ada, bahwa untuk menjadi pengurus itu perlu 5 tahun dulu. Betul. Ya kan? 5 tahun anggota, dan untuk menjadi misalkan ini perlu 5 tahun lagi. Itu ada di dalam ADART. Saya lupa betanunya, kita pasal berapa itu. Ada yang ngatur secara rigid di situ. Nah, oleh karena itu bila ini untuk menjadi pengurus berarti harus
5 tahun. Harus merubah, bisa saja harus 5 tahun dan atau Mengubah di dalam ADART. Munas merubah ADART. Ya. Apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Kenapa? Karena Munas adalah lembaga tertinggi penentu segala kebijakan partai. Selain mengubah ADART, ada cara lain nggak supaya Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi ini bisa jadi pengurus? Gimana caranya? Jadi tidak ada semua. Kan selama ini kan itu adalah persyaratan-persyaratan untuk ketua umum memang lebih berat. Ya, tetapi kalau misalkan kepengurusan lain juga bisa. Ya, misalkan ini apa aja misalkan. Untuk kemarin ini, misalkan Pak siapa? Pak RK. Pak Ridwan Kamil. Ya langsung jadi wakil ketua umum. Padahal belum 5 tahun. Kan baru misalkan sebelumnya kan di mana ya. Jadi bisa dong Pak Jokowi nanti. Nah, ya itu yang saya katakan bahwa ini nanti ada kesepakatan partai, tetapi tetap dasarnya adalah ADART itu akan lebih konstitusional dan lebih kuat, dan sekaligus ini adalah sebuah pendidikan politik kepada kebesaran. Jadi intinya bisa ya? Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya tergantung kepada nanti itu. Bang, menurut Abang, kalau Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi jadi kader Partai Golkar, menguntungkan buat Golkar nggak sih? Nah, jadi atau begini. jadi beban? Jadi bukan masalah. Nah, gini loh ya. Kan setiap orang itu kan, apalagi kan misalkan adalah punya legacy. Iya kan? Ya, semua partai politik itu adalah Golkar ya gini Mas Febi. Saya ingin jelaskan secara konseptual Golkar ini. Golkar di dalam melakukan politik praktis ini ada 2 hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisah. Sesuai dengan doktrin Partai Golkar, karya kekaryaan. Apa itu Mas Febi? Di satu sisi ada konsep, ada pikiran, ada gagasan, ada program. Di sisi lain ada kekuasaan. Nah, bagi Golkar untuk mendapatkan kekuasaan ini secara konsisten menjadikan ide konsep sebagai instrumen. Karena itu yang kita jual kepada rakyat adalah konsep, adalah gagasan. Oke? Nah, jadi ada perdebatan konseptual, doktrinnya karya kekaryaan. Secara filosofis yang berhak untuk memimpin Golkar ke depan ini adalah orang yang punya konsep, orang yang punya karya. Sebaliknya Mas Febi, untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Oh gitu. Ya betul ya. Nggak bisa. Makanya di sini beda. Politisi dengan pengamat Mas Febi. Ya. Kalau pengamat banyak wacana, banyak pikiran, tapi tidak punya eksekusi. Tidak mungkin eksekusi. Tidak mungkin eksekusi melalui orang, tidak punya kekuasaan. Tetapi kalau politisi punya konsep, punya gagasan sebagai instrumen mendapatkan kekuasaan, sebaliknya konsep ini hanya bisa dieksekusi apabila konsep. Itulah sebabnya dalam perspektif ini maka partai pasti ingin menang Mas Febi. Begini Bang, andai saja Pak Jokowi mengajukan diri sebagai kader Partai Golkar, apakah Golkar akan bertanya dulu kepada PDI Perjuangan? Karena sebelumnya itu kan ada namanya etika Mas Febi. Jadi gimana tuh? Etikanya pertama kita harus tahu statusnya dong. Statusnya di PDI Perjuangan. Perjuangan. Karena sebelumnya seperti apa anggota PDIP. Apakah sudah keluar atau tidak. Ini ada etika-etika juga yang harus kita perhatikan. Nanti kalau tidak mengklarifikasi semua itu, semuanya nanti kan, ini nanti masa membajak kader. Nah ini kan juga, dan ini akan mengganggu hubungan politik, akan mengganggu suasana kebatinan. Dan ketika saya ketua koalisinya Prabowo, waktu itu saya dengan Mbak Mega beberapa kali saya ketemu. Saya datang ke tempatnya. Ya di Tengku Umar. Kita diskusi di situ 2, 3, 4, 5 kali. Jadi tidak ada masalah kita. Gitu ya. Jadi etikanya nanti apabila itu ya harus ditanya harus dulu ya. Ada etika harus ada. Tidak begitu saja. Selonong boy begitu. Jadi tidak bisa. Tetap ada etika. Dan saya punya keyakinan Pak Jokowi juga situ. Apalagi Presiden 10 tahun ya tidak mungkin melakukan segegabah itu. Gitu loh. Bang, ini kan Golkar itu bagaimanapun ikut berkeringat untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Betul nggak Bang? Iya kan? Menurut Abang, pantasnya Golkar itu dapat jatah berapa di kabinet? Nah, jadi begini Mas Dedi, Golkar tidak hanya ikut berkeringat. Gimana tuh? Tetapi Pak Erlangga juga sebenarnya sudah ikhlas
Maksudnya ikhlas itu gimana? Lah Oh kan, ya kan ya. calon presiden, Iya, calon wakil menurut, presiden, menurut Golkar. ditugaskan Partai Golkar. Iya ditugaskan, tetapi setelah ada kalkulasi politik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa, lalu Pak Erlangga Surut. mengalah Ya. gitu loh. Jadi ada gitu loh. Jadi ada proses-proses seperti itu juga yang harus kita lihat. Berarti harus diberi kompensasi dong, Nah, ya kan? masalah tetapi begini, karena saya sudah katakan tadi, komitmen kita di Koalisi Indonesia Maju ini adalah bagaimana koalisi ini ke depan bisa lebih permanen. Karena itu ada 3 konsep yang saling terkait kan. Yang ini mengikat kita. Konsep keberlanjutan Indonesia, yang kedua konsep Indonesia Maju, dan yang ketiga Indonesia Emas. Artinya mestinya desain politik, ya skenario politik yang kita buat adalah dalam rangka itu semua ke depan. Gitu loh Mas Ben, mesti sudah berpikir begitu. Jadi nanti Golkar manut aja dikasih berapa pun. Bukan, tidak begitu. Oh, Tetapi kan gitu. ada kalkulasi dan ada ada apa namanya pertimbangan parameter-parameter yang harus menjadi dasar. Yang saya katakan tadi itu ada yang sifatnya proporsional. Ya tentu juga kita hitung-hitungan kursi di Itu termasuk faktor ya? Iya dong. Jumlah kursi di parlemen masuk. Masa Golkar 102 misalkan, lalu ada partai hanya dapat 30, lalu kemudian ini lebih besar, kan tidak berkeadilan. Salah satu nggak fair ya? Iya, bukan tidak fair juga, tetapi perlulah. Karena itu distribusi peran kader anggota-anggota koalisi dilakukan secara proporsional dan secara profesional. Kalau menurut Abang, pantasnya berapa Golkar? Menurut Abang nih. Waduh, jangan. Oh, salah. Saya nggak mau. Saya tidak boleh mendahului pimpinan. Karena itu nanti biarlah mereka. Saya hanya ditugasin oleh Ketua Umum menjadi pembina di Bapilu DPP Partai Golkar. Jadi saya, dan ini juga Mas Febi, banyak juga yang rusak kadang-kadang di partai. Oh gitu ya? Kenapa? Karena melakukan peran-peran di luar posisi. Nah, yang benar adalah berperan sesuai dengan posisi. Apabila ada orang berperan di luar posisinya, itu namanya overacting politik. Itu ya. Ini bisa mengganggu lagi. Ngerusak ini ya? Ngerusak. Jadi tidak boleh ada overacting politik. Gitu loh. Sama aja dalam agama. Orang biasanya frustasi karena banyak di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Ya Mas Febi. Nah, ini soalnya ini kan Pak Kiai kan. Jadi mengambil alih hak Tuhan itu, apa itu hak Tuhan? Tuhan sebagai Al-Khaliq adalah penentu. Manusia sebagai makhluk adalah pengikhtiar. Jadi kalau ada manusia mengambil alih hak Tuhan dan ternyata memang tidak bisa, itulah banyak orang frustasi, banyak orang stres. Bang, kalau menurut Abang, Pak Ketum nih, Pak Erlangga, masih layak nggak jadi menteri lagi? Oh, saya kira semua orang yang mau jujur, ya semua orang mau jujur lah. Prestasi-prestasi politik Erlangga, baik di partai maupun di kabinet maupun di pemerintahan ya. Pemerintahan, kalau kita kalkulasi sangat luar biasa. Boleh ya? Boleh dong. Bukan hanya boleh. Jadi justru harus. Loh ini kan kita kalkulasi aja, dan karena itu begini Mas. Ini hari Jumat ini. Jadi begini, ada salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu hu aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu kepada orang, jangan karena pemenuhan ambisi kau untuk merebut kekuasaan, lalu membuat kau tidak adil kepada orang, sampai prestasi-prestasi orang pun tidak mau diakui. Nah kalau begini caranya, ini juga tunggu juga itu dari Tuhan gitu loh. Jadi kita tetap harus objektif lah ketika berpikir. Harus fair lah, harus inilah. Saya banyak mengkritisi Erlangga gitu loh. Ya saya, tetapi setelah prestasi lah kita harus juga mengakui, dan ini realitas politik yang harus kita terima. Nah ini kan jadi kadang-kadang itu. Jadi ayatnya begitu, Ustadz Febi itu loh. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang
membuat engkau berbuat tidak adil. Ya, Bang. Nah. Sebagai closing statement, Abang boleh menyampaikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita, apa yang Abang pesankan supaya pilkada nanti berjalan oke. Monggo Bang, silakan. Oke, jadi begini Mas Febi. Jadi kita akan kembali kepada prinsip demokrasi. Demokrasi itu adalah proses untuk merebut kekuasaan secara berkualitas. Indikasi kualitas itu ada mengedepankan konsep, mengedepankan gagasan. Ya. Nah itulah sebabnya dulu ketika saya jadi ketua umum Mas Febi, ketua umum DPP KNPI. Jadi kalau ada orang sombong di Republik ini, yang boleh sombong itu KNPI masa saya. Ya. Karena debat kandidat presiden pertama kali dilakukan di Republik ini adalah dimotori oleh KNPI pada tahun 2004 itu. Jadi kita hadapkan antara Amin Rais dengan SBY. Dan pada waktu itu juga Ibu Megawati maju, tetapi karena kita masih incumbent, jadi ya udah biar aja dua ini. Jadi waktu itu adalah Pak SBY dengan Yusuf Kalla, kemudian Pak Amin Rais dengan Siswono. Jadi kita sudah kenapa? Kan ada perdebatan, ada konsep, adu gagasan. Iya dong. Ya. Nah karena itu maka pilihlah karena gagasan, pilihlah karena pikiran, karena gagasan pikiran itu menjadi dasar produktivitas seorang kepemimpinan. Gitu ya pesannya ya? Iya dong. Mantap. Mantap, makanya DKI Jakarta ya ayo adu dengan Ridwan Kamil, kader terbaik Golkar. Kalau dikatakan bahwa ini ya udah kita pilih Ridwan Kamil di sini karena kita yakin secara konseptual, secara kualitas dan bicara tentang pengalaman dan juga sudah ada jejak-jejak prestasinya. Kita ayo. Oke. Ya persoalan nanti hasilnya hanya calon tunggal itu persoalan lain. Realitas politik. Realitas politik hasil dari sebuah komunikasi politik. Ya. Ya misalkan apa Kaisang nanti wakilnya ataukah Sohibul Imam itu tergantung. Realitas politik bukan tidak sama dengan penjagalan politik. Beda. Itu sudah niat. Jangan lupa kalau niatnya jalan. Innamal a'malu binniyat kan. Jangan gitu dong. Baik. Jangan ditafsirkan gitu. Baik Tribuners. Ini ngobrol asik. Terus, Bang Idrus, gini Bang. Ini yang sekarang menjadi diskursus kita ini sekarang banyak di masyarakat adalah strategi kotak kosong. Artinya partai politik dan bakal calon memborong dukungan partai politik terutama di koalisi Indonesia Maju agar tidak ada lawan, Bang. Itu luar biasa, benarkah Partai Golkar berada dalam skenario ini? Nah, jadi Mas Febi memang begini. Kita mencermati semua. Ya, segera setelah kita persiapan pilkada ini, ya memang wacana itu akan berkembang terus menarik. Apalagi dikaitkan dengan, misalkan dengan Kim. Ya, jadi Mas Febi begini. Saya ingin berangkat dari hal yang sangat mendasar. Ya, yang sangat mendasar itu adalah pemahaman kita tentang konsep demokrasi Indonesia. Ya. Pak Prabowo selaku presiden terpilih dan juga tentu selaku ketua umum DPP Gerindra, segera setelah diumumkan sebagai presiden terpilih kan sudah ada pidato. Mas Febi saya kira ya pidatonya mirip-mirip lah dengan suaranya Mas Febi tadi kan. Apa kata beliau? Bahwa terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kami dan bisa terpilih. Ya, dan karena itu ya sebagai pertanggungjawaban kami, kami meminta dan mengharapkan seluruh anak bangsa ini kita bersama-sama membangun bangsa ini. Dan tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain. Ya kalau demokrasi Indonesia itu kita lihat dari sejarahnya adalah itu dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan. Nah itulah sebabnya di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan perwakilan, ada musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau demokrasi lain misalkan itu tidak diawali dengan itu. Dan oleh karena itu langsung memang ketemu di lapangan gitu loh. Tetapi ini kan ada musyawarah sebagai keluarga. Nah atas dasar itu maka tentu partai-partai lain ini kan merespon. Dan segera setelah itu Mas Febi kita kan masih ingat. Ya, tidak berselang lama langsung direspon oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Bang Surya Paloh menyampaikan selamat dan segera setelah itu ada kunjungan Pak Prabowo ke
Nasdem bicara lah dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada PKB dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan artinya bahwa kita ingin seperti itu. Nah itulah sebabnya maka desain politik dalam rangka demokratisasi Indonesia sesuai dengan Pancasila yang asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu adalah kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, ada kekitaan. Ya, gitu. Ini loh masalahnya di situ. Tapi memang taktik dan strategi untuk membuat orang nggak bisa nyalon tuh memang bukan. Jadi kan ada komunikasi di dalam demokrasi itu komunikasi bebas, Mas Febi. Jadi sah-sah aja gitu ya. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain. Itu nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalkan Mas Febi juga mau calon, ya bebas saja, silakan. Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan, ya ternyata kan yang mendapat respon. Jadi bukan berarti Golkar nggak suka sama Pak Anies Baswedan supaya dia nggak bisa maju jadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga. Bukan itu ya? Bukan. Berarti kan bukan saudara keluarga. Satu keluarga juga, ayo bareng-bareng dong. Golkar nggak kepingin narik-narik PKS ikut kami dong. Kita bersaing. Untuk mendukung calonnya Golkar Pak Ridwan Kamil. Enggak ya? Enggak begitu. Tapi kalau mau kan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah itu alhamdulillah dong. Dan jangan lupa Mas Febi, ketika saya ketua koalisi tahun 2014 Pak Prabowo, ketika itu ada koalisi merah putih itu, lalu di sini kan ada Indonesia Hebat. Ya ketika itu kita tahu bahwa yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo itu suasana kebatinannya ketika luar biasa loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik. Orang berpikirnya begini, Bang Idrus Marham. Gimana? Pak Ridwan Kamil diajukan di Jakarta, ya. Lawan beratnya Pak Anies, ya kan gitu kan. Supaya menang, untuk pokoknya menang Pak Ridwan, maka jangan sampai ada partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan lalu ditawari lah. Jadi Mas Febi begini, ketika Golkar sebagai sebuah partai sendirian berpikir, kalkulasi politiknya tentu beda. Ketika partai Golkar sudah berada dalam suatu koalisi, yaitu yang namanya Koalisi Indonesia Maju, dan itu kita proyeksikan sebagai sebuah koalisi yang permanen, itu tentu kalkulasi politiknya beda, Mas. Mas Febi. Jadi kalau Golkar, wah ini bagaimana bisa menang nggak sendirian nih. Tetapi kalau misalkan kita Koalisi Indonesia Maju, yang modal pokoknya itu yang ada di parlemen itu kan ada 4 kan. Tetapi kan banyak, itu ada 9 partai ketika itu gabung di situ. Berarti kan kalkulasi politik kita, energi kita, modal kita ya berpikir di situ. Nah oleh karena itu maka kita sudah mulai berstrategi. Di dalam politik itu adalah berstrategi, Mas Febi. Gitu. Nah bagian daripada supaya strategi kita ini bisa jalan ada komunikasi politik. Jadi itu strategi pemenangan namanya. Nah itu ada strategi politik, strategi pemenangan bisa juga, dan untuk itu perlu komunikasi. Tapi di dalam komunikasi ini Mas Febi kan ada instrumen. Nah kalau kita yang salah satu diantaranya adalah kalau misalkan pilkada itu kan kontestasi tokoh, gitu loh. Nah lalu bicaralah kita di situ. Kira-kira yang diproyeksikan untuk di DKI Jakarta ini dengan berpikir kalkulasi politik sebagai Koalisi Indonesia Maju, ini kira-kira siapa nih? Nah tentu kan bicara kita dari partai-partai yang ada, dari Gerindra bagaimana, kemudian dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat bagaimana. Nah pada waktu itu Golkar sudah memulai dengan memang memberikan surat tugas kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan dua daerah, Mas Febi. Sudah diberikan untuk Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Cuman di Jawa Barat kan sudah sepakat Pak Dedi yang sudah maju. Ya, berarti kan barter nih. Bukan barter. Jadi distribusi posisi. Nah, di situ loh, Mas. Jadi dari di situ kita dari Koalisi Indonesia Maju ini, setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi. Jadi istilahnya distribusi posisi ya, bukan barter ya? Bukan barter, distribusi posisi dengan proyeksi ada keyakinan
menang. Oke. Karena dalam dunia politik praktis dan memang kita harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu kita harus mengajukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat. Oke, Bang. Ini sekarang yang diperkirakan lawan kotak kosong DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bagian dari strategi Kim, bahkan ada Kim Plus, dan orang bilang bahwa itu adalah buah skenario dua elit. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya mungkin ditambah dengan Pak Erlangga untuk menang mudah. Jadi bukan begini, ini yang saya katakan. Selalu kan orang mau potong kompas, tapi lihat prosesnya dong. Jadi Kim, ya, sebagai implementasi daripada konsep Pak Prabowo itu adalah demokratisasi, kita lakukan asas kekeluargaan, gotong royong, maka kita ajak semua kan. Kita ajak semua partai-partai gabung juga. Dan memang aturan, ini dulu saya ingin jelaskan Mas Febi. Aturan juga memaksa kita bahwa dukungan di parlemen harus juga mayoritas. Oh ya. Dan jangan lupa, kita bicara lagi sistem presidensial. Sistem presidensial itu sejatinya ya itu hanya dengan partai penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi faktanya kita ini kan besar. Partai kan berapa partai? Berapa peserta pemilu Mas Febi? Nah, karena sistem presidensial Pak mestinya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, ternyata besar. Akibatnya apa coba? Akibatnya adalah diproyeksikan kekuasaan pasti terbagi. Terbagi secara horizontal. Karena semakin banyak koalisi, pasti distribusi posisi kader ini semakin merata, dibagi. Yang tadinya 4 masuk lagi misalkan ini, bukan 4 ya, meskipun tidak ada di parlemen, pasti juga ada distribusi posisi kader dan lain-lain sebagainya yang katakan ada PSI, ada Gelora, ada Garuda, ada apa kan tetap pasti dihitung untuk diberikan posisi. Tidak mungkin tidak. Itu anak bangsa. Masuk lagi misalkan teman-teman, ya mudah-mudahan ya kita berdoa tentu ada Nasdem, ada PKB dan syukur-syukur PKS juga nanti ini masuk. Berarti waduh, selesai kita. Bukan selesai. Berarti dengan seperti itu ada jaminan bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat ini bisa berjalan secara efektif. Sampai ke daerah ya. Iya. Jadi pemerintahan berlangsung efektif. Tidak ada yang ganggu-ganggu gitu kan. Nah, ini satu. Ini bukan masalah ganggu dan tidak ganggu, tapi saya ingin jelaskan dulu. Coba bayangkan Mas Febi, kalau misalkan ya dengan kekuatan partai-partai politik di daerah, lalu kemudian kita masuk pilgub. Tidak menjamin misalkan presidennya Gerindra, lalu yang bisa terpilih jadi gubernur-gubernur dari 37 gubernur, kan 38 kan saat yang tidak. Jogja tidak. Iya, Jogja tidak. 37 Mas Febi kan. Bisa saja kalau bervariasi ke bawah, ini kan secara teknis operasional di dalam kepemimpinan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasinya sulit ya? Itu ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti bukan hanya dualisme, bisa tigalisme gitu ya. Ini ada PC-nya, ada ini, kan. Dan sudah kita punya pengalaman. Jadi intinya gitu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Bang Idrus Marham ini adalah sebuah skenario supaya pemerintahan itu berlangsung efektif. Iya kan? Kan tuntutan begitu. Iya kan? Supaya mulai dari jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu. Coba kalau tidak misalkan di DPR dukungannya tidak mayoritas. Bayangkan Mas Febi. Ayo. Jadi Kim ini coba ini dulu membahas APBN. Apabila misalkan APBN, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada, lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, maka yang berlaku adalah APBN yang lalu. Nah, kalau tahun lalu berarti visi misi breakdown program-program dari pemerintah tidak jalan. Nah, karena itu untuk kepentingan politik praktis di sini, mau tidak mau harus lebih besar. Termasuk harus mengorbankan kader karena kayak Banten misalkan. Nah, bukan mengorbankan. Nah, di sini Golkar tidak dapat. Di sini siapa? Loh, dapat. Ya kan calonnya dari Gerindra dari. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau nanti akan kita dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan secara bebas dan sangat kritis di dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu, nanti kan ada formulanya kan.
Oh, jadi Formula. jadi ente di sana, gua di situ, ente di sana, kayak gitu ya? Iya, nah, jadi ada zona-zona gitu ya? Ada formula paslon nanti. Oh. Jadi ada misalkan tadi itu memang dicapai sebuah kesepakatan yang bulat dan bahkan ada Kim Plus yang saya kira Mas Dasko benar. Iya. Konsep Mas Dasko itu adalah benar. Kenapa dikatakan Kim Plus? Karena ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi tapi belum resmi. Kalau sudah resmi bukanlah namanya Kim Plus tapi Kim secara keseluruhan, Mas. Gitu loh. Jadi bisa jadi Bu Airin nggak jadi Gubernur Banten kan? Jadi ini kan terjadi persaingan. Ya kan, katakanlah informasi yang kemarin itu bahwa di sini saudara siapa Andra Soni, kemudian pasangan dengan PKS coba. PKS. Nah PKS itu kan, ya. Oke. Lalu kemudian Airin ini berpasangan dengan siapa dari PDIP misalkan, dan kemungkinan juga ada P3 di situ. Ini kan tetap bersaing, artinya di sini siapapun yang menang, dimenangkan oleh Airin atau dimenangkan oleh Andra Soni, ini dari Kim juga. Gitu loh. Berarti ini kan namanya jadi all Kim final. Oh gitu. All Kim final dua-duanya. Jadi siapapun yang menang tetap Kim. Untuk kepentingan Kim. Untuk memberikan support pada pemerintah. Karena itu proses pilgubnya harus berlangsung betul-betul ada persaingan kualitatif. Ada perdebatan konseptual. Nah, disinilah juga pesan Pak Prabowo bahwa keterlibatan partai-partai di Kim ini tidak mendegradasi nilai-nilai demokratisasi. Salah satu diantaranya adalah kritis, tetapi kritis konseptual, konstruktif. Jadi itu tidak boleh, Mas Febi, misalkan wah ini tidak setelah begini harus terima apa enggak. Ada proses perdebatan konseptual. Contoh, misalkan DKI Jakarta. Jadi munculnya RK itu tidak secara tiba-tiba, tapi perlu proses panjang juga. Dilihat dari sisi, karena ini adalah pilgub, ini adalah kontestasi tokoh. Nah, dilihat ketokohannya. Bagaimana kualitasnya RK. Nah, bagi Golkar, karena itu kader terbaik Golkar, kita berpandangan bahwa RK ini adalah sellable. Kenapa dia sellable? Laku, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa, Mas Febi? Karena memiliki modal, punya pengalaman, ya, kemudian juga punya konsep, ya, dan tentu konsep-konsep yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan sudah kalkulasinya seperti itu. Artinya sebenarnya menurut Abang, endorse dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemenangan calon itu gede nggak? Bukan. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyerahkan kepada partai-partai itu mendiskusikan. Apa Mbak ikut cawe-cawe lagi? Udah menyerahkan kepada kita untuk diskusi. Kalau komunikasi pasti ada. Itu mutlak harus ada komunikasi. Kayak kemarin tidak ada instruksi. Tapi bahasa kasarnya begitu. Dari Pak Prabowo tidak ada instruksi harus ini. Oh, nggak ada. Dari Pak Jokowi harus ini, tidak. Tetapi diserahkan kepada partai-partai, dibicarakan secara terbuka. Nah, dari situ tentunya, karena kalkulasi politiknya semakin besar, semakin lebar, Golkar, ya begini. Misalkan di Jawa Barat, Dedi, yang adalah kader Gerindra, ya, kita juga bagaimana, ada kader Golkar di situ. Kalau bisa kader Golkar misalkan wakilnya. Lalu kemudian Ridwan Kamil di sini, ya, dan dengan segala kalkulasi tadi itu, kita insya Allah kita bisa menang. PSI wakilnya? Ya, bisa saja. Bisa PSI Mas Kaisang. Bisa dari PKS, Sohibul Iman. Dan kalau misalkan kalau Sohibul mau, Pak Anies nggak dapat. Loh, kan namanya kita tawaran. Masa kita bilang, PKS kau tidak boleh. Nah, ini juga melanggar nilai-nilai demokrasi. Kalau ditawari mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Apalagi misalkan hubungan PKS pada tahun 2014 ketika pemilu dengan Pak Prabowo itu sangat suasana kebatinannya dekat. Jadi tidak ada hambatan gitu loh. Bang, tapi tadi kan disebutkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak cawe-cawe lah, serahkan pada Pak. Tidak, tetapi kalau komunikasi pasti. Pasti. Tetapi instruksi itu tidak. Ngendorse nggak?
instruksi tidak. Kalau dari alternatif solusi-solusi tentu dalam diskusi itu muncul. Enggak, Pak. Pertanyaannya, Bang, endorse apa enggak? Endorse. Enggak. Oh, enggak. Ya, Saya katakan serahkan kepada ini kan kalkulasi bagaimana tiba-tiba ke Ridwan Kamil. Nah, lalu kemudian orang memperadabkan, loh, ini kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, maaf nih Mas Febi, ini saya juga pernah dipeneliti. Ya, basic saya kan akademisi dan peneliti. Jadi tidak bisa dibandingkan sekarang bahwa ini Saudara Anies buat tinggi kan hanya sekitar 29-30. Sementara Ridwan Kamil kan sudah ada 10, ada 15. Bahasa saya, Mas Anies yang sudah pernah mimpin satu periode, calon presiden, dapatnya hanya 30 atau 29. Sementara Ridwan Kamil belum kerja apa-apa, sudah dapat. Sudah ada modalnya. Sudah ada modal. Artinya, kalau misalkan nanti ada suatu, dalam tanda kutip ya rekayasa sosial politik dalam arti komunikasi untuk meyakinkan bagaimana modalnya. Ya, hitung-hitungan modal ini kan, modal dalam arti konsep ya. Ya, siapa namanya, Pak Ridwan Kamil, pengalamannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita kita bicara dengan Pak Ridwan Kamil. Bang. Jadi tidak, Ridwan Kamil bukan perintah. Ya. Tetapi dibicarakan secara apa namanya, secara baik-baik juga bagaimana. Dan saya punya keyakinan, ya Bu Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar, ya namanya manusia juga ingin naik kelas misalkan. Ya. Saya katakan ke Mas Febi, secara elektoral hitung-hitungannya kita untung Golkar kalau di Jawa Barat karena 30 juta lebih pemilihnya, di sini cuma sekitar berapa misalkan. Tetapi kader diberikan juga untuk milih dong. Mau naik kelas nanti di sini kan gengsinya juga beda meskipun sudah bukan ibu kota. Tetapi secara politik praktis dan secara internasional gengsinya luar biasa. Naik kelas. Ya, nah setelah itu nanti berhasil di sini naik kelas lagi. Itu soal belakang ya. Soal belakang, Mas. Ini cara berpikir kita begitu, Bang. Mas. Sepengetahuan Abang, Pak Jokowi titip anaknya enggak untuk ikut kontestasi? Titip. Sekali lagi, Pak Jokowi itu enggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses. Ya, dan kenapa? Karena begini, kita juga mau bahwa kalau kita ingin kerja di dalam Kim ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Loh ya. Jadi dan ini Pak Prabowo, saya ketua koalisinya Prabowo 2 tahun lebih ketika itu. Kalau kita mau rapat itu beliau sangat, dan bahkan maaf aja sejak dari ini kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina Super Semar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ya memang ini ciri karakter beliau, menghargai prestasi. Dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis. Nah, ini yang kita harus lihat di situ gitu. Bang, menurut pengetahuan Abang, Partai Golkar solid nggak, Bang? Ya. So far, solid nggak? Jadi gini, Golkar itu ada tradisi. Dan memang Golkar ini kan sebenarnya ada partai rakyat. Dan karena itu berkumpul di situ banyak kelompok-kelompok. Ya lebih 100, di awal mulanya itu ada 190-an, bahkan sampai 200 itu kelompok di situ. Dan karena itu ini sangat dinamis dan ini adalah partai yang sangat terbuka. Nah tetapi di Golkar ini besar karena sistem. Jadi kebesaran Partai Golkar itu karena ideologi, lalu kemudian sistem. Nah sistemnya bagaimana? Ada proses-proses pengambilan keputusan. Nah di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu, sesuai dengan ciri karakter Golkar adalah doktrinnya karya kekaryaan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Maka suasana yang tercipta adalah perdebatan konseptual. Gak ada masalah? Gak ada masalah. Tapi jadi, Bang, mengapa kok akhir-akhir ini... Gini dulu Mas Febi. Jadi ada perdebatan konseptual sehingga di dalam proses penentuan kebijakan pasti ramai. Boleh saja ya. Boleh saja. Dan banyak pikiran-pikiran. Salah kalau kita menekan pikiran. Bebas. Justru Golkar harus memberi ruang untuk munculnya pikiran-pikiran. Meskipun itu berbeda. Bahkan dalam waktu tertentu mungkin mengkritisi ketua umum. Tetapi kritikan yang dilakukan ini adalah konstruktif. Dan orientasinya untuk membesarkan Golkar. Nggak masalah. Nggak ada masalah dong. Problem. Karena partai politik akhirnya begitu. Ya harus begitu, Mas. Bang, tapi mengapa muncul video pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan
yang mengimbau supaya kader Golkar tidak mengusulkan atau tidak membuat munaslup. Ya kan begini. Apa ini, Bang? Jadi ini kan begini Mas Febi, dalam dunia politik praktis itu kan juga barangkali ada memang suatu gerakan atau ada guyon-guyon politik dan lain-lain sebagainya. Dan juga misalkan juga di dalam proses-proses negosiasi politik ini kan biasanya juga Bergening bisa saja ada dilakukan secara fair dan tidak fair. Yang fair itu adalah lagi-lagi kepada karakter Golkar. Karakter Golkar adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi prasyarat orang yang bisa memimpin Golkar ini adalah orang yang punya karya. Nah, orang yang punya karya karena punya pikiran. Orang punya pikiran karena orang cerdas. Orang cerdas karena kaderisasi Golkar jalan. Itu loh cara berpikir kita. Tapi apa emang di tubuh Golkar ada yang tidak klop sama Pak Ketua Umum Erlangga? Bukan. Di dalam dunia politik jangankan itu Mas Febi. Di dalam keluarga aja cuman keluarga inti 5-6 orang kan beda-beda. Ya. Apalagi partai ini ngurusin berapa. Kalau kita lihat sejarah pernah 190-an kelompok, 200 apalagi sekarang berapa kelompok yang ada di Golkar itu. Ya. Sehingga demikian kalau ada satu dinamika itu Pak wajar. Nah, bagaimana ngelolanya? Ya, Bang. Ada yang berpendapat bahwa banyak kader Golkar yang takut kalau nanti Pak Erlangga ini kalau tetap jadi ketum itu akan tersandera. Manut-manut aja gitu loh. Dia tidak bisa berpikir bebas karena tersandera oleh kasus pidana katanya begitu. Jadi kalau manut-manut saja buktinya sekarang Pak Erlangga prestasi politiknya luar biasa. Ya dong. Siapa yang meragukan prestasi politik Erlangga utamanya perolehan kursi pileg? Itu ya satu ukurannya ya. Iya, dari 85 sekarang ada 102. Dan saya kira Partai Golkar yang paling banyak. Luar biasa berarti luar artinya kita juga harus realistis lah. Kita tidak boleh. Saya banyak mengkritisi Erlangga. Gitu ya. Dan jangan lupa, dulu Erlangga itu jadi ketua umum Golkar pada saat saya menjabat sebagai ketua umum. Loh, saya menjabat sebagai ketua umum dan Erlangga kita tetapkan menjadi ketua umum Golkar di dalam rapat DPP Partai Golkar yang saya pimpin tanggal 13 Desember tahun 2017. Setelah itu dilakukan Rapimnas tahun Desember itu tanggal 18, 19, 20 Munaslup lalu ditetapkan. Loh, ini kan satu proses-proses dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira kita juga harus realistis. Kita mengkritisi, tetapi ada yang tidak bisa kita tolak. Adalah prestasi politik. Gitu ya? Ya tidak bisa dong. Nah ini kan kita lihat, kita kritisi orang. Nah disinilah kepemimpin. Kalau dia yakin bahwa dia bisa lakuin ini dan nanti ada prestasinya. Andai kata Erlangga tidak punya prestasi politik, lain lagi. Lain lagi cerita? Lain cerita dong. Punya prestasi politik, akui dong kalau ada kader punya prestasi politik. Bang, ini kan Munasnya Golkar itu dijadwalkan Desember 2000. Desember. Dan itu sesuai dengan hasil Munas tahun 2019. Gitu loh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran mau memajukan, berarti kan melanggar keputusan Munas juga. Jadi jangan menuntut Erlangga jangan melanggar. Dan sementara sendiri melanggar. Dan saya punya keyakinan bahwa Pak Luhut membuat begitu. Itu dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita supaya langkah apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menjamin keutuhan partai, soliditas partai, dan kewibawaan kelembagaan partai harus konstitusional. Nah, salah satu konstitusi yang diputuskan di dalam Munas itu adalah Munas ke 2024 Desember pada Desember itu, Mas Febi. Bang, apakah benar dalam Munas 2024 nanti pimpinan Golkar akan memberi kesempatan pada Gibran Rakabuming dan Pak Jokowi untuk menjadi kader Golkar? Jadi Partai Golkar saya katakan tadi adalah partai rakyat. Adalah milik rakyat. Siapa saja yang mau jadi anggota, alhamdulillah. Silakan dong. Apalagi misalkan seperti Pak Jokowi dan dia punya prestasi, punya legacy presiden 10 tahun, 2 periode. Lalu ada Gibran misalkan jadi wakil presiden sekarang ya kenapa tidak? Tapi sudah ditawari belum, Bang? Tentu tidak. Saya kira sudah ada komunikasi. Komunikasi ya. Ya, persoalan itu terbuka semua.
Tapi mungkin nggak dua tokoh ini, Gibran sama Pak Jokowi ini jadi pengurus Partai Golkar? Nah, jadi memang begini, Mas Febi ya. Jadi untuk menjadi, kalau kita kembali kepada aturan, karena Golkar ini kan besar karena sistem. Ya, sistem itu basisnya adalah aturan, regulasi, ADART, kemudian di breakdown ada PO dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kalau berdasarkan aturan yang ada, bahwa untuk menjadi pengurus itu perlu 5 tahun dulu. Betul. Ya kan? 5 tahun anggota, dan untuk menjadi misalkan ini perlu 5 tahun lagi. Itu ada di dalam ADART. Saya lupa betanunya, kita pasal berapa itu. Ada yang ngatur secara rigid di situ. Nah, oleh karena itu, bila ini untuk menjadi pengurus berarti harus 5 tahun. Harus merubah. Bisa saja harus 5 tahun dan atau mengubah di dalam ADART. merubah ADART. Ya. Apa itu memungkinkan? Memungkinkan. Kenapa? Karena Munas adalah lembaga tertinggi penentu segala kebijakan partai. Selain mengubah ADART, ada cara lain nggak supaya Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi ini bisa jadi pengurus? Gimana caranya? Jadi tidak ada semua. Kan selama ini kan itu adalah persyaratan-persyaratan untuk ketua umum memang lebih berat. Ya, tetapi kalau misalkan kepengurusan lain juga bisa. Ya, misalkan ini apa aja misalkan. Untuk kemarin ini, misalkan Pak siapa? Pak RK. Pak Ridwan Kamil. Ya, langsung jadi wakil ketua umum. Padahal belum 5 tahun. Kan baru misalkan sebelumnya kan di mana ya. Jadi bisa dong Pak Jokowi nanti. Nah, ya, itu yang saya katakan bahwa ini nanti ada kesepakatan partai, tetapi tetap dasarnya adalah ADART itu akan lebih konstitusional dan lebih kuat, dan sekaligus ini adalah sebuah pendidikan politik kepada kebesaran. Jadi intinya bisa ya? Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya tergantung kepada nanti itu. Bang. Menurut Abang, kalau Pak Gibran Rakabuming sama Pak Jokowi jadi kader Partai Golkar, menguntungkan buat Golkar nggak sih? Nah, jadi atau jadi beban? Jadi bukan. Masalah nah, gini loh ya. Kan setiap orang itu kan, apalagi kan misalkan adalah punya legacy. Iya kan? Ya, semua partai politik itu adalah Golkar ya, gini Mas Febi ya. Saya ingin jelaskan secara konseptual Golkar ini. Golkar di dalam melakukan politik praktis ini ada 2 hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisah. Sesuai dengan doktrin Partai Golkar, karya kekaryaan. Apa itu Mas Febi? Di satu sisi ada konsep, ada pikiran, ada gagasan, ada program. Di sisi lain ada kekuasaan. Nah, bagi Golkar untuk mendapatkan kekuasaan ini secara konsisten menjadikan ide konsep sebagai instrumen. Karena itu yang kita jual kepada rakyat adalah konsep, adalah gagasan. Oke? Nah, jadi ada perdebatan konseptual, doktrinnya karya kekaryaan. Secara filosofis yang berhak untuk memimpin Golkar ke depan ini adalah orang yang punya konsep, orang yang punya karya. Sebaliknya Mas Febi, untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Oh gitu, ya betul ya. Nggak bisa, makanya di sini beda politisi dengan pengamat Mas Febi. Ya. Kalau pengamat banyak wacana, banyak pikiran, tapi tidak punya eksekusi, tidak mungkin eksekusi. Tidak mungkin eksekusi melalui orang, tidak punya kekuasaan. Tetapi kalau politisi punya konsep, punya gagasan sebagai instrumen mendapatkan kekuasaan, sebaliknya konsep ini hanya bisa dieksekusi apabila konsep. Itulah sebabnya dalam perspektif ini maka partai pasti ingin menang Mas Febi. Begini Bang, andai saja Pak Jokowi mengajukan diri sebagai kader Partai Golkar, apakah Golkar akan bertanya dulu kepada PDI Perjuangan? Karena sebelumnya itu kan ada namanya etika Mas Febi. Jadi gimana tuh? Etikanya pertama kita harus tahu statusnya dong. Statusnya di PDI Perjuangan. Karena sebelumnya seperti apa anggota PDIP. Apakah sudah keluar atau tidak. Ini ada etika-etika juga yang harus kita perhatikan. Nanti kalau tidak mengklarifikasi semua itu, ya semuanya nanti kan, ini nanti masa membajak kader. Nah ini kan juga, dan ini akan mengganggu hubungan politik, akan mengganggu suasana kebatinan. Dan ketika saya ketua koalisinya Prabowo, waktu itu saya dengan Mbak Mega beberapa kali saya ketemu. Saya datang ke tempatnya.
Ya di Tengku Umar, Ya, kita ya, diskusi di situ 2, 3, 4, 5 kali. Jadi tidak ada masalah kita. Gitu ya. Gitu. Jadi etikanya nanti apabila itu ya harus ditanya harus dulu ya. ada etika Harus ada, enggak begitu saja. Iya. Selonong boy begitu. Jadi Anda besar, tetap ada etika. Dan saya punya keyakinan Pak Jokowi juga sih itu, apalagi presiden 10 tahun ya tidak mungkin melakukan segegabah itu. Gitu loh. Oke. Bang, ini kan Golkar itu bagaimanapun ikut berkeringat untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden. Betul nggak Bang? Iya. Ya kan? Menurut Abang, pantasnya Golkar itu dapat jatah berapa di Nah, kabinet? jadi begini Mas Bibi, Golkar tidak hanya ikut berkeringat. Gimana tuh? Tetapi Pak Erlangga juga sebenarnya sudah ikhlas. Maksudnya ikhlas itu gimana? Kan ya. calon presiden, Iya, calon wakil presiden menurut Golkar. Ditugaskan Partai Golkar. Iya ditugaskan, tetapi setelah ada kalkulasi politik dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian perhitungan-perhitungan ke depan seperti apa, lalu Pak Erlangga Surut. mengalah Ya. gitu loh. Jadi ada gitu loh. Jadi ada proses-proses seperti itu juga yang harus kita lihat. Berarti harus diberi kompensasi dong, ya kan? Masalah tetapi begini, karena saya sudah katakan tadi, komitmen kita di Koalisi Indonesia Maju ini adalah bagaimana koalisi ini ke depan bisa lebih permanen. Karena itu ada 3 konsep yang saling terkait kan. Yang ini mengikat kita. Konsep keberlanjutan Indonesia, yang kedua konsep Indonesia Maju, dan yang ketiga Indonesia Emas. Artinya mestinya desain politik, ya skenario politik yang kita buat adalah dalam rangka itu semua ke depan. Gitu loh Mas Ben, mesti sudah berpikir begitu. Jadi nanti Golkar manut aja dikasih berapa pun. Bukan, tidak begitu. Tetapi kan ada kalkulasi dan ada ada apa namanya pertimbangan parameter-parameter yang harus menjadi dasar. Yang saya katakan tadi itu ada yang sifatnya proporsional. Ya tentu juga kita hitung-hitungan kursi di itu termasuk faktor ya. Iya dong. Jumlah kursi di parlemen. Masa Golkar 102 misalkan, lalu ada partai hanya dapat 30. Lalu kemudian ini lebih besar kan tidak berkeadilan. Salah satu nggak fair ya. Iya, bukan tidak fair juga, tetapi perlulah karena itu distribusi peran kader anggota-anggota koalisi dilakukan secara proporsional dan secara profesional. Kalau menurut Abang pantasnya berapa Golkar? Menurut Abang nih. Waduh, jangan. Oh, jangan. Saya nggak mau. Saya tidak boleh mendahului pimpinan. Karena itu nanti biarlah mereka. Saya hanya ditugasin oleh Ketua Umum menjadi pembina di Bapilu DPP Partai Golkar. Jadi saya, dan ini juga Mas Pebi, banyak juga yang rusak kadang-kadang di partai. Oh gitu ya. Kenapa? Karena melakukan peran-peran di luar posisi. Nah, yang benar adalah berperan sesuai dengan posisi. Apabila ada orang berperan di luar posisinya, itu namanya overacting politik. Ini bisa mengganggu lagi. Rusak ini ya. Merusak. Jadi tidak boleh ada overacting politik. Gitu loh. Sama aja dalam agama. Orang biasanya frustasi karena banyak di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Ya Mas Febi. Ini soalnya ini kan Pak Kiai kan. Jadi mengambil alih hak Tuhan itu, apa itu hak Tuhan? Tuhan sebagai Al-Khaliq adalah penentu. Manusia sebagai makhluk adalah pengikhtiar. Jadi kalau ada manusia mengambil alih hak Tuhan dan ternyata memang tidak bisa, itulah banyak orang frustasi, banyak orang stres. Bang, kalau menurut Abang, Pak Ketum nih Pak Erlangga masih layak nggak jadi menteri lagi? Saya kira semua orang yang mau jujur, ya semua orang mau jujur lah. Prestasi-prestasi politik Erlangga, baik di partai maupun di kabinet maupun di pemerintahan ya. Pemerintahan, kalau kita kalkulasi sangat luar biasa. Boleh ya? Boleh dong, bukan hanya boleh. Jadi justru harus. Loh ini kan kita kalkulasi aja, dan karena itu begini Mas. Ini hari Jumat ini. Jadi begini, ada salah satu ayat dalam Al-Qur'an. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu hu aqrabu littaqwa.
Jangan karena kebencianmu kepada orang, jangan karena pemenuhan ambisi kau untuk merebut kekuasaan, lalu membuat kau tidak adil kepada orang, sampai prestasi-prestasi orang pun tidak mau diakui. Nah, kalau begini caranya, ini juga tunggu juga itu dari Tuhan gitu loh. Jadi kita tetap harus objektif lah ketika berpikir. Harus fair lah, harus inilah. Saya banyak mengkritisi Erlangga gitu loh. Ya saya, tetapi setelah prestasi lah kita harus juga mengakui, dan ini realitas politik yang harus kita terima. Nah ini kan jadi kadang-kadang itu. Jadi ayatnya begitu, ya, Ustadz Febi itu loh. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat engkau berbuat tidak adil. Ya, Bang. Sebagai closing statement, Abang boleh menyampaikan kepada pembaca kita, kepada pemirsa kita, apa yang Abang pesankan supaya pilkada nanti berjalan oke. Monggo Bang, silakan. Oke, jadi begini Mas Febi. Jadi kita akan kembali kepada prinsip demokrasi. Demokrasi itu adalah proses untuk merebut kekuasaan secara berkualitas. Indikasi kualitas itu ada mengedepankan konsep, mengedepankan gagasan. Ya. Nah itulah sebabnya dulu ketika saya jadi ketua umum Mas Febi, ketua umum DPP KNPI. Jadi kalau ada orang sombong di Republik ini, yang boleh sombong itu KNPI masa saya. Ya. Karena debat kandidat presiden pertama kali dilakukan di Republik ini adalah dimotori oleh KNPI pada tahun 2004 itu. Jadi kita hadapkan antara Amin Rais dengan SBY. Dan pada waktu itu juga Ibu Megawati maju, tetapi karena kita masih incumbent, jadi ya udah biar aja dua ini. Jadi waktu itu adalah Pak SBY dengan Yusuf Kalla, kemudian Pak Amin Rais dengan Siswono. Jadi kita sudah kenapa? Kan ada perdebatan, ada konsep, adu gagasan. Iya dong. Ya. Nah karena itu maka pilihlah karena gagasan, pilihlah karena pikiran. Karena gagasan pikiran itu menjadi dasar produktivitas seorang kepemimpinan. Gitu ya pesannya ya? Iya dong. Mantap. Mantap, makanya DKI Jakarta ya ayo adu dengan Ridwan Kamil, kader terbaik Golkar. Kalau dikatakan bahwa ini ya udah kita pilih Ridwan Kamil di sini karena kita yakin secara konseptual, secara kualitas dan bicara tentang pengalaman dan juga sudah ada jejak-jejak prestasinya. Kita ayo. Oke. Ya persoalan nanti hasilnya hanya calon tunggal itu persoalan lain. Realitas politik. Realitas politik hasil dari sebuah komunikasi politik. Ya misalkan apa Kaisang nanti wakilnya ataukah Sohibul Imam itu tergantung. Realitas politik bukan tidak sama dengan penjagalan politik. Beda. Itu sudah niat. Jangan lupa kalau niatnya jalan. Innamal a'malu binniyat. Jangan gitu dong. Baik. Jangan ditafsirkan gitu. Baik Tribuners. Ini ngobrol asik. Terus, Bang Idrus, gini Bang. Ini yang sekarang menjadi diskursus kita ini sekarang banyak di masyarakat adalah strategi kotak kosong. Artinya partai politik dan bakal calon memborong dukungan partai politik, terutama di koalisi Indonesia Maju, agar tidak ada lawan, Bang. Nah, benarkah Partai Golkar berada dalam skenario ini? Nah, jadi Mas Febi memang begini. Kita mencermati semua. Ya, segera setelah kita persiapan pilkada ini, ya memang wacana itu akan berkembang terus menarik. Apalagi dikaitkan dengan, misalkan dengan Kim. Ya, jadi Mas Febi begini. Saya ingin berangkat dari hal yang sangat mendasar. Ya, yang sangat mendasar itu adalah pemahaman kita tentang konsep demokrasi Indonesia. Ya. Pak Prabowo selaku presiden terpilih dan juga tentu selaku ketua umum DPP Gerindra, segera setelah diumumkan sebagai presiden terpilih kan sudah ada pidato. Mas Febi saya kira ya pidatonya mirip-mirip lah dengan suaranya Mas Febi tadi kan. Apa kata beliau? Bahwa terima kasih atas dukungan masyarakat kepada kami dan bisa terpilih. Ya, dan karena itu ya sebagai pertanggungjawaban kami, kami meminta dan mengharapkan seluruh anak bangsa ini kita bersama-sama membangun bangsa ini, dan tentu berangkat dari sebuah pemahaman bahwa konsep demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di negara-negara lain.
Ya kalau demokrasi Indonesia itu kita lihat dari sejarahnya adalah itu dibangun atas asas kekeluargaan, kegotong royongan. Nah itulah sebabnya di dalam Pancasila itu kan ada permusyawaratan perwakilan, ada musyawarah untuk mufakat. Tetapi kalau demokrasi lain misalkan itu tidak diawali dengan itu. Dan oleh karena itu langsung memang ketemu di lapangan gitu loh. Tetapi ini kan ada musyawarah sebagai keluarga. Nah, atas dasar itu maka tentu partai-partai lain ini kan merespon. Dan segera setelah itu Mas Febi, kita kan masih ingat. Ya, tidak berselang lama langsung direspon oleh Ketua Umum DPP Nasdem, Bang Surya Paloh, menyampaikan selamat, dan segera setelah itu ada kunjungan Pak Prabowo ke Nasdem, bicara lah dan lain-lain sebagainya. Dan setelah itu ada PKB dan lain-lain sebagainya. Nah ini kan artinya bahwa kita ingin seperti itu. Nah itulah sebabnya maka desain politik dalam rangka demokratisasi Indonesia sesuai dengan Pancasila yang asas kekeluargaan dan kegotong royongan itu adalah kebersamaan. Jadi ada kebersamaan, ada kekitaan. Ya, gitu. Ini loh masalahnya di situ. Tapi memang taktik dan strategi untuk membuat orang nggak bisa nyalon tuh memang bukan. Jadi kan ada komunikasi di dalam demokrasi itu, komunikasi bebas, Mas Febi. Jadi sah-sah saja gitu ya. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain. Itu nggak boleh ya. Itu yang nggak boleh. Tetapi kalau misalkan Mas Febi juga mau calon, ya bebas saja, silakan. Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan, ya ternyata kan yang mendapat respon. Jadi bukan berarti Golkar nggak suka sama Pak Anies Baswedan supaya dia nggak bisa maju jadi gubernur DKI Jakarta. Dan itu sama dengan mengkhianati nilai-nilai Pancasila juga. Bukan itu ya? Bukan. Berarti kan bukan sudah keluarga. Satu keluarga juga, ayo bareng-bareng dong. Golkar nggak kepingin narik-narik PKS ikut kami dong. Kita bersaing. Untuk mendukung calonnya Golkar Pak Ridwan Kamil. Enggak ya? Enggak begitu. Tapi kalau mau kan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Gitu kan? Nah itu alhamdulillah dong. Dan jangan lupa Mas Febi, ketika saya ketua koalisi tahun 2014 Pak Prabowo, ketika itu ada koalisi merah putih itu, lalu di sini kan ada Indonesia Hebat. Ya ketika itu kita tahu bahwa yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo itu suasana kebatinannya ketika luar biasa loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik. Orang berpikirnya begini, Bang Idrus Marham. Gimana? Pak Ridwan Kamil diajukan di Jakarta, ya. Lawan beratnya Pak Anies, ya kan gitu kan. Supaya menang, untuk pokoknya menang Pak Ridwan, maka jangan sampai ada partai politik yang mendukung Pak Anies Baswedan, lalu ditawarilah. Jadi Mas Febi begini, ketika Golkar sebagai sebuah partai sendirian berpikir, kalkulasi politiknya tentu beda. Ketika partai Golkar sudah berada dalam suatu koalisi, yaitu yang namanya Koalisi Indonesia Maju, dan itu kita proyeksikan sebagai sebuah koalisi yang permanen, itu tentu kalkulasi politiknya beda, Mas. Mas Febi. Jadi kalau Golkar, wah ini bagaimana bisa menang nggak sendirian nih. Tetapi kalau misalkan kita Koalisi Indonesia Maju, yang modal pokoknya itu yang ada di parlemen itu kan ada 4 kan. Tetapi kan banyak, itu ada 9 partai ketika itu gabung di situ. Berarti kan kalkulasi politik kita, energi kita, modal kita ya berpikir di situ. Nah oleh karena itu maka kita sudah mulai berstrategi. Di dalam politik itu adalah berstrategi, Mas Febi. Gitu. Nah bagian daripada supaya strategi kita ini bisa jalan ada komunikasi politik. Jadi itu strategi pemenangan namanya. Nah itu ada strategi politik, strategi pemenangan bisa juga, dan untuk itu perlu komunikasi. Tapi di dalam komunikasi ini Mas Febi kan ada instrumen. Nah kalau kita yang salah satu diantaranya adalah kalau misalkan pilkada itu kan kontestasi tokoh, gitu loh. Nah lalu bicaralah kita di situ. Kira-kira yang diproyeksikan untuk di DKI Jakarta ini dengan berpikir kalkulasi politik sebagai Koalisi Indonesia Maju, ini kira-kira siapa nih? Nah tentu kan bicara kita dari partai-partai yang ada, dari Gerindra bagaimana,
kemudian dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat bagaimana. Nah, pada waktu itu Golkar sudah memulai dengan memang memberikan surat tugas kepada Pak Ridwan. Pak Ridwan dua daerah, Mas Febi. Ya. Sudah diberikan untuk Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta. Cuman di Jawa Barat itu sudah sepakat Pak Dedi yang sudah maju. iya. Ya, berarti kan barter nih. Bukan barter. Jadi distribusi posisi. Nah, di Iya. situ loh, Mas. Jadi dari di situ kita dari Koalisi Indonesia Maju ini, setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi. Jadi dan istilahnya distribusi posisi ya, iya, bukan barter ya. Bukan barter, distribusi posisi dengan proyeksi ada keyakinan menang. Oke. Karena dalam dunia politik praktis dan memang kita harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu kita harus mengajukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat. Oke, Bang. Ini sekarang yang diperkirakan lawan kotak kosong DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bagian dari strategi Kim, bahkan ada Kim Plus, dan orang bilang bahwa itu adalah buah skenario dua elit. Pak Prabowo, Pak Jokowi, ya mungkin ditambah dengan Pak Erlangga untuk menang mudah. Jadi bukan begini, ini yang saya katakan. Selalu kan orang mau potong kompas, tapi lihat prosesnya dong. Jadi Kim, ya, sebagai implementasi daripada konsep Pak Prabowo itu adalah demokratisasi, kita lakukan asas kekeluargaan, gotong royong, maka kita ajak semua kan. Kita ajak semua partai-partai gabung juga. Dan memang aturan, ini dulu saya ingin jelaskan Mas Febi. Aturan juga memaksa kita bahwa dukungan di parlemen harus juga mayoritas. Oh ya. Dan jangan lupa, kita bicara lagi sistem presidensial. Sistem presidensial itu sejatinya ya itu hanya dengan partai penyederhanaan sistem kepartaian. Tapi faktanya kita ini kan besar. Partai kan berapa partai? Berapa peserta pemilu, Mas Febi? Nah, karena sistem presidensial Pak mestinya itu adalah sistem kepartaian yang sederhana, ternyata besar. Akibatnya apa coba? Akibatnya adalah diproyeksikan kekuasaan pasti terbagi. Terbagi secara horizontal. Karena semakin banyak koalisi, pasti distribusi posisi kader ini semakin merata, dibagi. Yang tadinya 4 masuk lagi misalkan ini, bukan 4 ya, meskipun tidak ada di parlemen, pasti juga ada distribusi posisi kader dan lain-lain sebagainya yang katakan ada PSI, ada Gelora, ada Garuda, ada apa kan tetap pasti dihitung untuk diberikan posisi. Tidak mungkin tidak. Itu anak bangsa. Masuk lagi misalkan teman-teman, ya mudah-mudahan ya kita berdoa tentu ada Nasdem, ada PKB dan syukur-syukur PKS juga nanti ini masuk. Berarti waduh, selesai kita. Bukan selesai. Berarti dengan seperti itu ada jaminan bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran di tingkat pusat ini bisa berjalan secara efektif. Sampai ke daerah ya. Iya. Jadi pemerintahan berlangsung efektif. Tidak ada yang ganggu-ganggu gitu kan. Nah, ini satu. Ini bukan masalah ganggu dan tidak ganggu, tapi saya ingin jelaskan dulu. Coba bayangkan Mas Febi, kalau misalkan ya dengan kekuatan partai-partai politik di daerah, lalu kemudian kita masuk pilgub. Tidak menjamin misalkan presidennya Gerindra, lalu yang bisa terpilih jadi gubernur-gubernur dari 37 gubernur, kan 38 kan saat karena tidak. Jogja tidak. Iya, Jogja tidak. 37 Mas Febi kan. Bisa saja kalau bervariasi ke bawah, ini kan secara teknis operasional di dalam kepemimpinan untuk menjalankan pembangunan. Koordinasinya sulit ya? Itu ada hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti bukan hanya dualisme, bisa tigalisme gitu ya. Ini ada PC-nya, ada ini, kan. Dan sudah kita punya pengalaman. Jadi intinya gitu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Bang Idrus Marham ini adalah sebuah skenario supaya pemerintahan itu berlangsung efektif. Iya kan? Kan tuntutan begitu. Iya kan? Supaya mulai dari jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu. Coba kalau tidak misalkan di DPR dukungannya tidak mayoritas. Bayangkan Mas Febi. Ayo. Jadi Kim ini coba ini dulu membahas APBN. Apabila misalkan APBN, RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada, lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Maka
yang berlaku adalah Yang APBN tahun lalu. yang lalu. Nah, kalau tahun lalu berarti visi misi breakdown program-program Nggak dari jalan. pemerintah tidak jalan. Nah, karena itu untuk kepentingan politik praktis di sini mau tidak mau harus lebih besar. Termasuk Mas. harus mengorbankan kader karena kayak Banten misalkan. Nah, kader bukan mengorbankan. Nah, di kader sini Golkar nggak dapat. di sini perahu. di sini siapa? Loh, dapat. Ya kan calonnya dari Gerindra dari. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau nanti akan kita dari seluruh komunikasi politik yang dilakukan secara bebas dan sangat kritis di dalam perdebatan-perdebatan yang ada itu, nanti kan ada formulanya kan. Oh, jadi Formula. jadi ente di sana, gua di situ, ente di sana, gitu ya? Iya, nah, jadi ada zona-zona gitu ya? Ada formula paslon nanti. Oh. Jadi ada misalkan tadi itu memang dicapai sebuah kesepakatan yang bulat dan bahkan ada Kim Plus yang saya kira Mas Dasko benar. Iya. Konsep Mas Dasko itu adalah benar. Kenapa dikatakan Kim Plus? Karena ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi tapi belum resmi. Kalau sudah resmi bukanlah namanya Kim Plus tapi Kim secara keseluruhan, Mas. Gitu loh. Jadi bisa jadi Bu Airin nggak jadi Gubernur Banten kan? Jadi ini kan terjadi persaingan. Ya kan, katakanlah informasi yang kemarin itu bahwa di sini saudara siapa Andra Soni, kemudian pasangan dengan PKS coba. PKS. Nah, PKS itu kan? Ya. Oke. Lalu kemudian Airin ini berpasangan dengan siapa dari PDIP misalkan dan kemungkinan juga ada P3 di situ. Ini kan tetap bersaing, artinya di sini siapapun yang menang dimenangkan oleh Airin atau dimenangkan oleh Andra Soni, ini dari Kim juga. Gitu loh. Berarti ini kan namanya jadi all Kim final. Oh gitu. All Kim final dua-duanya. Jadi siapapun yang menang tetap Kim. Untuk kepentingan Kim. Untuk memberikan support pada pemerintah. Karena itu proses pilgubnya harus berlangsung betul-betul ada persaingan kualitatif. Ada perdebatan konseptual. Nah, disinilah juga pesan Pak Prabowo bahwa keterlibatan partai-partai di Kim ini tidak mendegradasi nilai-nilai demokratisasi. Salah satu diantaranya adalah kritis. Tetapi kritis konseptual, konstruktif. Jadi itu tidak boleh, Mas Febi, misalkan, wah ini tidak setelah begini harus terima apa. Enggak, ada proses perdebatan konseptual. Contoh, misalkan DKI Jakarta. Jadi munculnya RK itu tidak secara tiba-tiba, tapi perlu proses panjang juga. Dilihat dari sisi, karena ini adalah pilgub, ini adalah kontestasi tokoh, nah dilihat ketokohannya. Bagaimana kualitasnya RK. Nah, bagi Golkar, karena itu kader terbaik Golkar, kita berpandangan bahwa RK ini adalah shareable. Kenapa dia shareable? Laku, memiliki nilai jual yang tinggi. Kenapa, Mas Febi? Karena memiliki modal, punya pengalaman, ya, kemudian juga punya konsep, ya, dan tentu konsep-konsep yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kan sudah kalkulasinya seperti itu. Artinya sebenarnya menurut Abang, endorse dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk kemenangan calon itu gede nggak? Bukan. Jadi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu nyerahkan kepada partai-partai itu mendiskusikan. Apa Mbak ikut cawe-cawe lagi? Udah menyerahkan kepada kita untuk diskusi. Kalau komunikasi pasti ada. Itu mutlak harus ada komunikasi. Kayak kemarin tidak ada instruksi. Tapi bahasa kasarnya begitu. Dari Pak Prabowo tidak ada instruksi harus ini. Oh, nggak ada. Dari Pak Jokowi harus ini, tidak. Tetapi diserahkan kepada partai-partai, dibicarakan secara terbuka. Nah, dari situ tentunya, karena kalkulasi politiknya semakin besar, semakin lebar, Golkar, ya begini. Misalkan di Jawa Barat, oke, Dedi, yang adalah kader Gerindra, ya, kita juga bagaimana, ada kader Golkar di situ. Kalau bisa kader Golkar misalkan wakilnya. Lalu kemudian Ridwan Kamil di sini, ya, dan dengan segala kalkulasi tadi itu, kita insya Allah kita bisa menang. PSI wakilnya? Ya, bisa saja. Bisa PSI Mas Kaisang. Bisa dari PKS, Sohibul Iman.
Dan kalau misalkan lah kalau Sohibul mau, Pak Anies nggak dapat. Loh kan namanya kita tawaran. Masa kita bilang, PKS kau tidak boleh. Nah ini juga melanggar nilai-nilai demokrasi. Kalau ditawari mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, barokah. Apalagi misalkan hubungan PKS pada tahun 2014 ketika pemilu dengan Pak Prabowo itu sangat suasana kebatinannya dekat. Jadi tidak ada hambatan gitu loh. Bang, tapi tadi kan disebutkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak cawe-cawe lah, serahkan pada Pak. Tidak, tetapi kalau komunikasi pasti. Pasti. Tetapi instruksi itu tidak. Ngendorse nggak? Instruksi tidak. Kalau dari alternatif solusi-solusi tentu dalam diskusi itu muncul. Enggak, Pak. Pertanyaannya, Bang, endorse apa enggak? Endorse. Enggak. Oh, enggak. Ya. Saya katakan serahkan kepada ini kan kalkulasi bagaimana tiba-tiba ke Ridwan Kamil. Nah, lalu kemudian orang memperadapkan loh, ini kan elektabilitasnya masih rendah. Nah, maaf nih Mas Febi, ini saya juga pernah dipeneliti. Ya basic saya kan akademisi dan peneliti. Jadi tidak bisa dibandingkan sekarang bahwa ini saudara Anies buat tinggi kan hanya sekitar 29-30. Sementara Ridwan Kamil kan sudah ada 10, ada 15. Bahasa saya, Mas Anies yang sudah pernah mimpin satu periode, calon presiden, dapatnya hanya 30 atau 29. Sementara Ridwan Kamil belum kerja apa-apa, sudah dapat. Sudah ada modalnya. Sudah ada modal. Artinya kalau misalkan nanti ada suatu dalam tanda kutip ya rekayasa sosial politik dalam arti komunikasi untuk meyakinkan bagaimana modalnya. Ya hitung-hitungan modal ini kan, modal dalam arti konsep ya. Ya Pak siapa namanya? Pak Ridwan Kamil, pengalamannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita kita bicara dengan Pak Ridwan Kamil. Bang. Jadi tidak Ridwan Kamil bukan perintah. Ya. Tetapi dibicarakan secara apa namanya? Secara baik-baik juga bagaimana. Dan saya punya keyakinan ya Bu Ridwan Kamil sebagai kader terbaik Partai Golkar, ya namanya manusia juga ingin naik kelas misalkan. Ya. Saya katakan ke Mas Febi, secara elektoral hitung-hitungannya kita untung Golkar kalau di Jawa Barat karena 30 juta lebih pemilihnya, di sini cuma sekitar berapa misalkan. Tetapi kader diberikan juga untuk milih dong. Mau naik kelas nanti di sini kan gengsinya juga beda meskipun sudah bukan ibu kota. Tetapi secara politik praktis dan secara internasional gengsinya luar biasa. Naik kelas. Ya nah setelah itu nanti berhasil di sini naik kelas lagi. Itu soal belakang ya. Soal belakang, Mas. Ini cara berpikir kita begitu, Bang. Mas. Sepengetahuan Abang, Pak Jokowi titip anaknya enggak untuk ikut kontestasi? Titip. Sekali lagi, Pak Jokowi itu enggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses. Ya dan kenapa? Karena begini, kita juga mau bahwa kalau kita ingin kerja di dalam Kim ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan. Loh ya. Jadi dan ini Pak Prabowo, saya ketua koalisinya Prabowo 2 tahun lebih ketika itu. Kalau kita mau rapat itu beliau sangat, dan bahkan maaf aja sejak dari ini kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina Super Semar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ya memang ini ciri karakter beliau menghargai prestasi. Dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis. Nah, ini yang kita harus lihat di situ gitu. Bang. Menurut pengetahuan Abang, Partai Golkar solid nggak, Bang? Ya. So far solid nggak? Jadi gini, Golkar itu ada tradisi. Dan memang Golkar ini kan sebenarnya ada partai rakyat. Dan karena itu berkumpul di situ banyak kelompok-kelompok. Ya lebih 100 di awal mulanya itu ada 190-an bahkan sampai 200 itu kelompok di situ. Dan karena itu ini sangat dinamis dan ini adalah partai yang sangat terbuka. Nah, tetapi di Golkar ini besar karena sistem. Jadi kebesaran Partai Golkar itu karena ideologi, lalu kemudian sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Ada proses-proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses-proses pengambilan keputusan itu sesuai dengan ciri karakter Golkar adalah doktrinnya karya kekaryaan, ide dan gagasan sebagai instrumen politik. Maka suasana yang tercipta adalah perdebatan konseptual. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi Bang, mengapa kok
akhir-akhir ini. Nah, gini dulu Mas Febi. Jadi ada perdebatan konseptual sehingga di dalam proses penentuan kebijakan pasti ramai. Boleh saja ya, debat Boleh saja. Dan banyak meja pikiran-pikiran. Salah kalau kita menekan pikiran. Bebas. Justru Golkar harus memberi ruang untuk munculnya pikiran-pikiran. Meskipun itu berbeda. Bahkan dalam waktu tertentu mungkin mengkritisi ketua umum. Tetapi kritikan yang dilakukan ini adalah konstruktif. Dan orientasinya untuk membesarkan Golkar. Nggak masalah. Nggak ada masalah no problem, karena partai politik akhirnya begitu. Ya harus begitu, Mas. Bang, tapi mengapa muncul video pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengimbau supaya kader Golkar tidak mengusulkan atau tidak membuat munaslup? Ya kan begini. Apa ini, Bang? Jadi ini kan begini Mas Febi. Dalam dunia politik praktis itu kan juga barangkali ada memang suatu gerakan atau ada guyon-guyon politik dan lain-lain sebagainya. Dan juga misalkan juga di dalam proses-proses negosiasi politik ini kan biasanya juga bergening bisa saja ada dilakukan secara fair dan tidak fair. Yang fair itu adalah lagi-lagi kepada karakter Golkar. Karakter Golkar adalah doktrin karya kekaryaan. Jadi prasyarat orang yang bisa memimpin Golkar ini adalah orang yang punya karya. Nah, orang yang punya karya karena punya pikiran. Orang punya pikiran karena orang cerdas. Orang cerdas karena kaderisasi Golkar jalan. Itu loh cara berpikir kita. Tapi apa emang di tubuh Golkar ada yang tidak klop sama Pak Ketua Umum Erlangga? Bukan. Di dalam dunia politik jangankan itu Mas Febi. Di dalam keluarga aja cuman keluarga inti 5-6 orang kan beda-beda. Iya. Apalagi partai ini ngurusin berapa. Kalau kita lihat sejarah pernah 190-an kelompok, 200 apalagi sekarang berapa kelompok yang ada di Golkar itu. Nah, sehingga demikian kalau ada satu dinamika itu Pak wajar. Nah, bagaimana ngelolanya? Ya, Bang. Ada yang berpendapat bahwa banyak kader Golkar yang takut kalau nanti Pak Erlangga ini kalau tetap jadi ketum itu akan tersandera. Manut-manut aja gitu loh. Dia tidak bisa berpikir bebas karena tersandera oleh kasus pidana katanya begitu. Jadi kalau manut-manut saja buktinya sekarang Pak Erlangga prestasi politiknya luar biasa. Ya dong. Siapa yang meragukan prestasi politik Erlangga utamanya perolehan kursi pileg? Itu ya satu ukurannya ya. Iya, dari 85 sekarang ada 102. Dan saya kira Partai Golkar yang paling banyak. Luar biasa berarti luar artinya kita juga harus realistis lah. Kita tidak boleh. Saya banyak mengkritisi Erlangga. Gitu ya. Dan jangan lupa, dulu Erlangga itu jadi ketua umum Golkar pada saat saya menjabat sebagai ketua umum. Loh, saya menjabat sebagai ketua umum dan Erlangga kita tetapkan menjadi ketua umum Golkar di dalam rapat DPP Partai Golkar yang saya pimpin tanggal 13 Desember tahun 2000.